Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul setelah nobar nonton Uzbekistan kampret. Ada yang komen Uzbekistan kampret. Iya, memang mungkin ada beberapa kecurangan ya, mental juga kena, terus kena juga kartu merah tadi di akhir, sudah dalam frustasi gitu ya. Tapi no problem, namanya juga pertandingan gitu, bukan kayak kemarin ya, nggak ada yang frustasi, nggak ada yang stres. Ada yang menganggap bahwa dialog lintas agama kemarin itu ada yang menang, ada yang kalah. Bukan, bos ya. Ini kita berbicara edukasi mengenai sebuah argumentasi. Mau diterima syukur, nggak juga nggak apa-apa, yang penting tersampaikan. Nah, setelah kita membuat sebuah acara dialog lintas agama tersebut, ternyata ada pendeta menantang debat donditan, tapi minta dimodalin. Tidak. lu udah kayak baca puisi aja lu. Habisnya nantang debat, saya tantang kamu, saya bersama siapa? Deki ngegas katanya. Kurang gede katanya suaranya. Kurang gede? Hah? Nggak tahu. Coba cek. Di komen. Coba ngomong. Udah gede di sini. Gue yang melintas nih, melambaikan tangan. Pecah nggak suaranya? Ayo Ustaz Tunggul, kenapa nggak kesini? Mana Ustaz Tunggul? Udah deh, pas ini. Pas. Gede suaranya. Udah gede. Ya udah, lanjut. Ya. Jadi gitulah, setelah kita mendapatkan kabar info dari teman-teman kita bahwa pendeta Murawali ini menantang debat ya. Insya Allah hari ini kita akan mereaksi bahwa pendeta Murawali ini kenceng. Itu Oten yang komen biasa. Pengganggu. Oh enggak. Kurang keras kan? Siap, kita kerasin. Yes. Ya, jadi pendeta Murawali ini menantang debat dengan kodonditan. Aneh gitu ya. Anda yang menantang, kok Anda yang minta dimodalin? Gak punya modal. Open donasi atuh, minta persepuluhan gereja ya untuk mengadakan sebuah acara lintas agama yang aneh juga sih kok. Kalau misalnya kita ngomong jangan di hotel, katanya dia ragu. Gimana nih kok nih? Tuh. Justru di hotel kan kita sediakan, itu kan maksudnya kan supaya narasumber itu kalau datang dari luar kota, kita sediakan tempat istirahat, ya kan? Tempat tidur enak, makan enak. Tinggal datang, istirahat, bisa makan, bisa langsung debat. Kalau habis debat mau langsung pulang ya silakan gitu. Ya, tapi kalau sekarang giliran dia yang dulu kan kita pernah nonton debatnya ya. Pernah. Ya mau Wali kan? Wali nggak datang. Nah, bukan nggak datang, nggak mau debat kalau di hotel katanya, mintanya di gedung katanya. Padahal dibayarin hotelnya. Ya kalau kita yang nantang kan kita yang bayarin ya. Iya. Nah kok sekarang tiba-tiba dia mau gitu. Tapi minta tetap kita yang bayarin gitu. Jangan-jangan yang di tempat dia juga. Ya ginilah. Kalau memang mau debat terus minta kita yang bayarin, ya ngantri, kalau gitu ngantri ya. Kita masih banyak yang sedang kita tantang gitu. Salah satunya adalah Pendeta Melatok. Ya, kita lagi coba hubungin Pendeta Melatok untuk bisa debat online seperti kemarin kita debat dengan Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Esra Soru gitu ya. Nanti udah selesai ya tunggu lagi antrian gitu, ada lagi nanti yang kita undang. Belum lagi nanti insya Allah Dr. Zakir Naik mau datang ke Indonesia ya, kira-kira bulan Agustus sampai September kalau nggak salah. Ini mohon doanya aja, mudah-mudahan terlaksana nih. Nah jadi kalau mau debat sama saya minta dibayarin hotel ya masih ada waktu buat Pak Pendeta Murawali kumpulin duit gitu. Ya. Kalau nggak mau silakan Pak Murawali open donasi dulu gitu kan. Gitu. Masih ada waktu, tenang aja. Jemaatnya banyak kok Pak Pendeta gitu ya. Orang mimbarnya aja tirai hordeng kaca rumah. Makanya Pak Pendeta, hadirkanlah jemaat gitu, dukung Pak Pendeta ini untuk bisa disupport sama siapa tuh
jemaatnya gitu kan. Tadi ada yang komen, Gimana? siang tadi apa namanya? Masa yang 10% minta dimodalin sama 2,5% katanya. itu najlap banget. Aduh, Pak Pendeta ya. Ini sekali lagi nih kayak kemarin Pendeta Esra Suruh yang menantang Kononditan. Tapi ketika sudah dijadwalkan, yaitu minta dibayarin tiket, minta disewakan hotel 1 kamar gitu. Dan bisa kita lihat kemarin Pendeta Esra Suruh nyantai saja, tidur di hotel, makan di hotel, dan nggak ada yang ganggu gitu. Biarin Iya, sendiri. Pendeta Esra Soro kan nginep di hotel 2 hari ya. 2 hari. 2 hari kan? Aman nggak? Aman. Pulang utuh kan? Tuh. Makan-makan malah. Makan enak. Kita kasih makan nggak? Masih Kita kasih makan. Dibayarin udah. Udah. Jadi nggak ada sesuai apa ya yang tadi Pendeta Murawali ini katakan. Enggak, katanya Takut gini. ini, takut Kalau ini, nggak salah gue dengar dia nggak mau di hotel karena apa namanya? takut. Enggak, dia mintanya tempat yang netral gitu. Emang hotel nggak netral ya? Lah, yang punya hotel kan Cina Kristen. Gimana kok? Malah dia yang ngasih izin, silakan dipakai saja katanya Ya gitu. udah bikin di gereja dia aja gimana? Nah, kalau nggak bikin gereja dia boleh. Nggak perlu modal pemerintah, tinggal persembahan kasih aja. Nggak usah sediain makan, nggak apa-apa, kita bawa makan sendiri. Nggak apa-apa, tenang, benar. Belum pernah nih pendeta. Ini perdana nih. Perdana nih. Pasti yang nonton banyak. Coba. Sekarang kita tes dulu lagi nih suaranya nih. Kok ada yang bilang nggak benar sih? Ada yang bilang nggak kencang. Audio clear, udah kenceng. Ah, clear? Iya, clear. Benar nggak sih? Audionya clear apa nggak sih? Coba cek. Ini new comment. Bagus. Ini terlalu jauh Bagus, Coba yang lain. Tes audio. sekalian kok. bagus ini. Bagus. Coba ngomong. Bagus. Bagus kok, bagus denger tuh, mantep kok. Oh, itu Oten paling yang komen. Hmm. Tes. Oten. Tuh, mantep kok. Oh, itu Oten paling yang komen. Wah, Karis tank. Kenceng ya. Oten. Bagus. Ya, kenapa harus oten. Karis tank. Cek oten 1 2 Ya udah, 3. lanjut. Oke. Ini juga ada apa ya? Ada satu katanya keraguan ketika dia ini ingin membuat tema dengan Yesaya 53 lagi. Gini aja deh, biar netral, Pendeta Murawali ini bawalah Usman Effendi ya, supaya netral, ada 2 arah nih. Jangan Yesaya 53 terus gitu. Kalau misalnya mau Yesaya 53 sama Mika 52. Mika 52 sama ayat Quran gitu, apa ke Al-Zukhruf 43 ke Maryam 19 ke. Jangan bawa kitabnya orang. Lo gimana nggak bawa kitabnya orang kitabnya orang nempel di kitab dia. Oh, ada yang kemarin itu. Gimana? Maksud lu bawa ini aja? Iya, ini. Hah? Jangan yang ada perjanjian lamanya maksudnya? Boleh. Berarti Nggak dari diakui kok. Nggak diakui? Nggak diakui kemarin. Septuaginta nggak diakui ya? Iya. Saya nggak tahu apa itu Septuaginta kata gitu ya. Ya Allah. Lah terus PL-nya dia dari mana gitu kalau bukan dari Septuaginta? Roh Kudus. Roh Kudus. Lanjut. nah gitu. Jadi setelah kita nonton ternyata waduh, bahasanya kurang enak gitu ya. Ada logika konyol lah segala macem lah. Ya makanya Pendeta Murawali ini silahkan gitu loh. Kalau misalnya nantang, sediakan tempatnya gitu. Kecuali kita yang nantang nih. Di kelenteng aja gimana? Di kelenteng. Nah, itu netral. Nanti jam istirahatnya pakai lonceng. Jangan pakai lonceng. Sama murtadin kalau boleh. Iya, jadi 2 arah gitu loh. Ini kan kalau misalnya kayak kemarin komen, enak banget, kenapa harus 1 arah terus nih, dari Kristen terus. Ya silahkan gitu, buka tema dengan Al-Quran gitu loh. Iya. Jangan pengennya tuh bahasnya Bible terus. Boleh kita sediakan gitu loh. Kita akan jabanin istilahnya ya Bang Arya. Kita jabanin bagaimana misalnya dari 2 arah. Boleh. Mau dikaitkan misalnya Yohanes 17 ayat 3 sama Quran surah Al-Ikhlas, kita bahas tuh. Itu sama ya, satu jalur ya. Ini ada videonya nggak kok bisa di stream lihat ya? Videonya sih ini dari Julius MIM. aja. Oh Julius ya? Dari Julius aja deh. Coba bentar ya. Lalu ngomongnya dulu. Ya, jadi gitulah.
ada yang kalau mau nantang itu sediakan gitu tempatnya. Jangan ada juga tuh narasinya Pendeta Murawali tuh. Udah, saya tantang debat saya dengan apa? Pendeta Murawali dengan Deki ngegas katanya gitu. Silakan di hotel mana, saya yang ikut katanya. Itu gimana Bang hari ini? Gimana? Jadi gotong royong ya. Emang dia nggak punya tempat ya? Itu dia. Katanya harus di tempat yang Berasi. berakademis. Enggak, yang ada penontonnya apa? Yang berakademis katanya tempatnya, jangan di hotel. Hotel itu kurang fasilitas apa coba kan? Coba kalau di hotel nih ya, yang pertama Di izin di UIN UIN Malang, Surabaya, Jakarta bisa. Jakarta bisa. Tapi Bisa. Pak Pendeta Murawali, ya udahlah gini aja deh. Mungkin silahkan terbang ke sini. Kita sediakan tempatnya Pendeta Murawali yang izin-izinnya gitu. Ya. Nih. Dia Videonya. bilangnya izinnya harus dari MUI 1 Indonesia. Ih, Habis itu Apa ya? MUI 1 Indonesia. Suruh ngapain? Harus ada setuju MUI Perizinan. 1 Indonesia. perizinan Habis toh. itu perizinan dari majelis kayak masjid gitu se-Indonesia. Yang ngomong MBM. Iya, dia ada tadi. Ya suruh dia yang ini dong. Kita yang disuruh minta izin Lah yang nantang siapa? dia. Lah ya udah, kenapa suruh kita yang ngurus? Kalau ada usaha bantu deh. Nih kita setel dulu nih. Saya tidak tahu logika dia seperti apa ya. Nggak di sini. Makanya Ini orang ya. ini dulu juga pernah Ya. tantang saya debat ya. Saya sebetulnya mau debat sama dia, Sebentar. cuma saya tidak mau masalah tempat Oh, ya. suaranya. Jadi dia Tolong menyiapkan dulu, hotel, untuk ini ada nggak? suruh kita datang. Pendeta Iya. Murawali ada suaranya nggak? Bukan yang ini, Yang mana? ada yang terbaru. Nggak, ini yang dibahas Julius. Bukan Iya. yang terbaru itu yang suruh minta izin segala Oh, macam. nanti. Sebentar. Ini mana suaranya kok nggak keluar? Suaranya ini keluar nggak sih? Apa Muriwali? Coba lihat. Di video Ini mau debat atau lupa mau gua. Share audio. rekreasi atau Kita ulang. Share screen. Udah. Oh, ada. Ada. Oh, also share tab audio. Oh, berarti ada dong tadi suara. Ada. Oke, kita dengerin dulu ya. Keluar kok suaranya, oke. Bentar. juga saudara, kenapa saya tolak kalau di hotel? segini Saya kan? nggak akan mau keluarkan uang untuk hotel, Terus saudara. audionya, sound aman. Karena dia yang Oke. menantang, maka dia harus bayar semua, bayar hotel, bayar segala sesuatu, akomodasi di hotel. Cuma kita nggak denger ya. Tapi menurut saya kalau dia bayar segala sesuatu, lalu saya datang sebagai tamu yang diundang, ya, saya istirahat di hotel, mungkin makan di hotel di sana, speakernya ini. saya merasa tidak nyaman ya di sana ya, seolah-olah saya diundang debat Oh, itu ada. dan hotel itu adalah sogokan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama debat kemarin ya antara Pendeta Esra Soru serta Budi Asali menghadapi Kodondi dan Umar Sogokan. dan digantikan dengan Sok, Bu sok, Etika sok. di sesi kedua. Maksud ya. Itu ber Oke. Ini ada di YouTube-nya ini ya HMC ya. AMC jadi jadi HMC dan juga kalau misalnya malas buka channelnya Murawali di HMC aja gitu. Nah, ketika dia mengatakan saya merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, tidak nyaman katanya. nggak sekarang gini. Kan belum tentu debat itu di kota dia, Iya. ya kan? Terus kalau dia harus melakukan perjalanan gitu, nggak mau nginep dia? Nggak usah katanya. Nggak usah. Mau tidur pom bensin. Oh, maksudnya mau tidur di Wisma Pertamina gitu? Kasih rest area aja deh yang mana dikit. Dulu ditantang, disediain hotel, malah nggak mau. Sekarang minta-minta, malah suruh kita yang minta bayarin. Kalau dia yang nantang, ya gantian dia yang bayarin dong. Kok kita? Ini kok hilang kameranya? Sebentar. Dikasih fasilitas itu maksudnya biar nyaman, bukan nyogok. Aduh. Ngomong terus. Jadi gimana ya? Merasa nggak amannya itu sebelah mana gitu loh. Buktinya kemarin Pak Pendeta Budi Asali, terus Pak Hendritan, terus Pak Esra Soru. Mereka aman-aman aja, pulangnya makan-makan katanya. Aman, nyaman, enak. Enak, tidur nikmat gitu, ada air panasnya, Iya, kita AC berjalan.
mungkin Pak Pendeta Morowali belum pakai AC, jadi nggak nyaman gitu. Bisa jadi di pesawat pakai selimut bisa jadi nggak nyaman. Gitu. Belum lagi sarapan. Mau sarapan apa ya? Makan siang. Ya sebentar. Ini udah nongol lagi. Visual udah oke kan? Video udah oke ya? Hah? Lu mah hilang apa namanya? Koneksi lu mah hilangin. Gua sampai pakai data. Itu ada tuh. Itu ada. Udah kan? Video aman. Udah terus. Ini nggak ada moderat nggak ada yang ngurusin, jadi manual kita langsung tembak karena dapat kabar nih bahwa buat yang baru gabung, Pendeta Morowali ini menantang kita debat gitu ya. Jadi ketika dia menantang debat, tapi dia ingin dimodalin sama kita gitu ya, dari Yayasan Pembina Malaikat Tauhid. Jadi gimana ya? Kok Pak Pendeta ini kurang modal atau gimana gitu? Perpuluhan udah ada, ya, persembahan ada, gitu ya. Apa kalau misalnya nggak susah dapat izin di hotel Pak gitu? Kita bayar mahal hotel sudah siapin semua keamanan, tempat, makanan, udah enak gitu. Kok nggak merasa aman gitu? Bagaimana Pak Pendeta? Ya. Ini ada yang usul nih, kok bikin agenda touring bareng subscriber dong? Waduh, keren ya? Siap. Hah? Tujuannya kemana nih? Tujuannya kemana? Jakarta Bali. Touringnya pakai bis gitu ya. Terus apa lagi? Udah? Info terkini itu ada info terkini tuh. MM siap dibayarin sekalian pulangnya diongkosin. Kita denger lagi lah ininya lah. Hah? Iya, yang baru mana yang baru? Ya yang tadi kan belum selesai kok. Yang tadi belum semua. Bikin lagi. Kan ada lagi tuh. Oh ini ya. Makanya ajak murtadinnya bos, biar dua arah gitu loh. Biar dapat kok. Biar ramai gitu, jangan satu arah terus, kan kalian bosan nih satu arah terus. Ajak murtadin satu. Itu adalah sokokan untuk saya. Share ke Effendi Usman. Ini bagi saya sesuatu yang tidak enak. Kenapa tidak di tempat netral saja ya? Donditan, saya tantang Anda di tempat netral seperti yang diadakan oleh itu loh. Yang di Surabaya itu dulu yang sering mengadakan debat, dan saya juga 1-2 kali ikut debat ya. Apa namanya itu saya lupa ya. Ada satu yayasan di Surabaya yang mengadakan debat Islam Kristen. Donditan, saya tantang Anda. Ya, ayo debat dengan saya mau debat dengan Anda ya, walaupun menurut saya banyak sekali logika Anda yang konyol luar biasa ketika menjelaskan Alkitab. Ya, tetapi cari tempat yang memang suasananya akademik ya. Saya datang dan berdebat dengan Anda ya. Tidak usah nginap-nginap ya, kita tentukan saja debat berapa jam, 3-4 jam ya sudah cukup ya. Ngapain nginap-nginap di hotel lah, apalah begitu ya. Demi Allah kami ya baik ya. Ya, kalau Donditan mau saya siap ya. Atau Anda mau debat dengan saya pakai ini aja. Online ya, online kan bisa ya, kita bisa pakai Zoom debat ya, silakan kalau Anda punya nyali ya. Donditan ya, saya tantang Anda kalau Anda punya nyali, ayo debat dengan saya. Online aja, kalau saya tidak mau pakai hotel ya, saya tidak mau ikut cara Anda di hotel, saya tidak mau, kecuali Anda menyiapkan itu di satu konteks yang memang tempatnya itu akademik ya, saya mau ya. Ya, tapi kalau Anda tidak mau itu ya online pun bisa. Kita bisa debat lewat Zoom ya, malah kalau lewat Zoom nanti lebih bagus juga ya. Kita bisa tampilkan itu dengan lebih bebas ya. Ya, kita melihat yang lebih bebas karena kita melihat di layar komputer ya, di layar laptop, daripada seperti debat di hotel itu ya. Pak Budi Asali juga sangat kesulitan melihat tulisan-tulisan di LCD begitu ya. Ya, saya tantang ini Donditan ya. Ya, ini yang punya kontak Donditan silakan ya. Saya tantang Anda debat dengan saya di tempat akademik, atau kalau tidak cukup segini, online aja pakai Zoom. Nah. Kalau online cari Bang Zuma
ya, Iya. atau Bang Handi Salebes, atau Bang Nandar, atau Kores ya. Iya, atau online gitu Kita ya. udah ada bagiannya masing-masing. Julius online. Jadi kalau tadi juga tuh bahasanya sih memang keluarnya setang tangan sama Donita. Assalamualaikum kok. Iya, benar kok. Setang tangan atau Donita. Yo, itu benar tadi ujung-ujungnya online. Kita siapkan di Oh, gitu. UIN. Mau pinjam tukang atau mau? UN Surabaya. Ya, tapi dia yang bayari semuanya, maksudnya. Iya tuh. Oh, Ya Jam berapa pemerintah Morowali paling ngumpulin uang lah ya siap lagi lah. sekitar Siap. 7 juta Siap, lah. siap kok. Siap. 7 juta untuk sewa tempat. Iya, sewa tempat. Izinnya Gampang malah izin. ya udah berarti kita targetin aja pendeta Morowali. Ini ya saya kasih detailnya ya. Yang pertama itu bayar tempat. Ya tadi Bang Umar bilang 7 juta ya. Terus belum sewa keamanannya, izin dari kepolisian, terus izin dari masyarakat, izin dari tokoh masyarakat itu sekitar hitunglah 5 juta Apa tadi 7 juta apa tadi? untuk sewa tempat Tempat UN. apa? UIN. UIN. Ya, Terus Terus sewa keamanan 15 juta lah total semua makannya lah. itu belum masih keamanan nih kan baru 2 tempat keamanan izinnya ya izinnya itulah masuk 5 juta berarti ada 12 juta habis dari situ belum nanti Snack, makanannya hitunglah misalnya ada 100 peserta 100 penonton satu penontonnya ada 20 ribu lah 20 ribu dapat 2 juta ya iya 2 juta lebih itu biasanya buat 2 juta, 2 juta kan. setengah lah masukin di situ. Udah berapa? 14 juta setengah. Habis dari situ pembicara, pembicara narasumber, misalnya Pak Pendeta Morowali ini dibayar 5 juta. Berarti semua rata tuh narasumber 5 juta, ya kali 4. Berarti 20. Ya, 20. 20 tambah 14 setengah jadi 34 setengah. Habis dari situ bayar panitianya, Moderator dulu. moderator ya. Moderator Taruhlah 3. enggak, taruhlah 1,5 juta Nah, ya. Udah berapa tuh? Itu 36. 36. Terus nanti untuk kebersihan bayar lagi. Nah, Ayo, bayar lagi nih kebersihan. Habis dari situ ada lagi nanti souvenirnya. Nah, nggak usah pakai souvenir lah. souvenir. Nggak usah souvenir. Souvenirnya gelas ngaji cerdas. kalau nggak lilin berbentuk pendeta. Jadi gitu Pak Pendeta. Makanya kalau Pak Pendeta mau, kalau misalnya memang Pak Pendeta nantang debat, maaf kita nggak bisa online ya. Pak Pendeta yang harus hadirkan dan sediakan semua fasilitasnya begitu. Terus tadi apa lagi Ya, bilangnya? Pendeta Morowali itu apa sih? Saya nggak terlalu ini. Apa? Mau tonton lagi? Nggak, yang tadi ada lagi, ada poin-poinnya tuh. poin-poinnya itu tadi kalau online bisa bebas gitu ya. Online bisa bebas, bisa disebar. Enggak, ini pun kita siarkan secara live gitu kayak kemarin kan Pak Pendeta aja tahu kan nonton kita gitu loh. Jadi apalagi kok? Apalagi ya udah gini. Jadi kalau saya nggak mau debat online ya, karena kalau debat online kan nggak face to face gitu loh ya. Dan saya juga nggak mau debat sama foto gitu. Masa debat sama foto? Kita face to face. Jadi kita juga langsung ada moderatornya, pakai timer. Kita juga ada sanksinya gitu. Kalau misalnya sampai narasumber melanggar aturan-aturan yang udah kita buat, bisa dikasih sanksi 3 kali kena peringatan, didiskualifikasi, bisa diusir gitu. Nah makanya kalau mau debat sama saya harus ikut aturan debat, bukan teriak-teriak doang gitu. Kalau orang teriak-teriak itu belum tentu benar yang diomongin gitu masalahnya. Iya. Ya kita nggak perlu ngomong teriak, yang penting yang kita omongkan ada dasarnya aja. Contoh kayak kemarin, saya ngomong nggak usah teriak-teriak, saya cuma tinggal tunjukin ini aja. Ini kan udah jelas nih Bible-nya orang Yahudi kan. Di Bible-nya orang Yahudi di sini kemarin tentang Yesaya 53, saya kan nggak perlu ngomong juga ngotot-ngotot. Perkara
apa namanya di luar daripada tafsiran orang Yahudi itu benar atau salah. Yang penting intinya adalah Bible ini Bible miliknya orang Yahudi. Pertama, yang kedua, yang berhak menafsirkan Bible-nya orang Yahudi ya orang Yahudi sendiri. Gitu loh. Jadi kalau orang Yahudi udah menafsirkan ini, ya ini hak mereka karena mereka yang lebih punya otoritas gitu. Sedangkan sampai sekarang saya tanya siapa yang nulis Tanakh, mereka jawabnya malah Musa. Ya, giliran saya tanya apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, jadi Mesias itu gitu. Ya, Malah mereka ngobrol dulu gitu. Mungkin Pakai bahasa Thailand lagi ngobrolnya. enggak, jadi malam minggu kita kemana deh? Ambil loncat-loncat. Kalau saya kan cuma nunjukin di sini. Di sini udah ada jelas-jelas bangsa Israel. Ya. Di 53 tuh udah jelas-jelas di sini people of Israel. Di sini ada lagi just as Israel. Di sini ada lagi nation. Di sini ada lagi realization of Israel. Ini we brought suffering upon Israel. Di sini God was punishing Israel. Ini semua tafsir, semua ayat merujuk kepada bangsa Israel. Saya cuma nunjukin ini, nggak perlu teriak-teriak gitu. Nah, giliran mereka pendeta baca sendiri, mereka nggak terima. Lah gimana nggak terima, orang ini kitabnya orang Yahudi gitu loh. Terus dijadiin PL lagi. Nah, terus giliran ditunjukin ini sama Omar. Giliran tunjukin ini sama Omar, apa bilangnya? Saya nggak kenal Septuaginta kata gitu. Apa benar gitu, Men? Saya nggak tahu Septuaginta. Oh, saya nggak tahu Septuaginta gitu. Padahal debat Jogja bahas dia ya. Iya, padahal debat Jogja. Udah tua, lupa ingatan. Oh, mungkin lupa. Terus lupa ingatan, bukan lupa ingatan. Maksudnya lupa apa namanya? Lupa ingatan tuh maksudnya. Oh ya, emang saya ngomong gitu. Nah, gitu. Oh, iya. Jet lag. Terus gini, ini satu lagi nih. Kan yang gua tanya ke mereka kan yang menulis Tanakh itu siapa? Kan mereka jawabnya Musa. Musa kan di dalam tradisi Yahudi aja nulis cuma Torah, bukan Tanakh gitu. Berarti Pak Pendeta Budi Asali sama Pak Pendeta Esra Soru kemarin nggak bisa ngebedain Torah sama Tanakh. Emang iya, Bu. Torah itu kan bagian dari Tanakh. Tanakh kan singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tradisi Yahudi bilang yang nulis Torah adalah Musa, salah satunya. Tradisi Yahudi juga bilang setelah ulangan yang menceritakan tentang kematian Musa, baru tradisi mereka mengatakan yang menulis, yang melanjutkan adalah Yosua. Gitu. Tapi sebenarnya dalam Torah aja itu sudah terbukti banyak item-item atau ayat-ayat yang itu nggak mungkin Musa yang menulis karena adanya ratusan tahun setelah Musa gitu loh. Yang gua tanya siapa yang nulis Tanakh, dijawabnya Musa. Padahal Musa cuma dianggap nulis Torah gitu kan. Nah, Tanakh itu kan ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketuvim. Itu Nevi'im sama Ketuvim juga Musa gitu nulis. Oh. Berarti ya saya nulis Musa gitu. Nah, jadi kita debat itu nggak usah pakai teriak-teriak kayak MYM. Kalau MYM kan belum udah teriak-teriak gitu ya. Apa melengking gitu. Nah, kalau kita nggak perlu melengking, kita tinggal bawa data, tunjukin aja gitu. Ini udah ditunjukin. Ini di sini kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa ayat ini untuk siapa gitu. Contoh lagi kayak Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6, di sini kita nggak perlu teriak-teriak. Di sini udah jelas-jelas dikatakan buat Hezekia gitu. Sampai malah di sini di ayatnya ditambahin dalam kurung nih Hezekia gitu. Jadi buat apa kita teriak-teriak, orang cuma nunjukin data gitu kan. Bukan nafsir lagi. Bukan menafsir, saya nggak nafsirin kitab orang. Ini saya bacain kitab orang dan tafsirannya gitu. Jadi saya tidak menafsirkan kitab suci orang. Justru yang kita sedang coba berikan edukasi kepada penonton adalah Kristen menggunakan kitab suci orang, dijadikan kitab sucinya Kristen, kemudian ditafsir seenaknya. Ya, ditafsir seenaknya yang tidak sama dengan penafsiran Yahudi gitu. Sedangkan bukan Kristen yang menulis kitabnya Yahudi. Kalau Kristen yang menulis kitabnya Yahudi boleh mereka menafsir. Tapi kan bukan Kristen yang nulis Tanakh. Ya, terus gimana mereka kok bisa menafsirkan Tanakh, dijadikan kitab suci mereka, terus diklaim bahwa itu buat Yesus, kan lucu gitu. Memang mereka lawak. Hah? Mereka lawak-lawak. Oh enggak, ini saya nggak mau lah ngatain mereka lawak lah. Tapi ini kan edukasi ya buat masyarakat juga gitu loh. Jadi
kalau masyarakat didatengin sama misionaris, ketok-ketok-ketok, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak, Bu, Tante, Dek, kita sedang mau memberikan kabar baik gitu kan. Dibilangnya nggak maksa, memang nggak maksa, tapi kan ketok-ketoknya itu loh. Kan itu yang nggak boleh ketok-ketoknya. Ketok-ketok door to door aja udah nggak boleh di dalam keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79, bab 3 pasal 4. Ketok-ketok door to door aja nggak boleh. Apalagi sampai memberikan brosur, pamflet segala macam, apalagi sampai menceramahi atau mengkhotbahi, itu udah nggak boleh gitu. Kayak kemarin Pak Pendeta Sasoro bilang setelah dia menanggapi closing statement gua, kami tidak memaksa, kami hanya memberitahukan kabar baik, tidak mau terima ya nggak apa-apa, ya tapi jangan ketok-ketok gitu maksud gua. Nah, yang ketok-ketok mungkin bukan Pak Pendeta Sasoro ya, yang ketok-ketok pintu bukan Pendeta Sasoro. Saya nggak bilang Pendeta Sasoro ketok-ketok pintu rumah orang, enggak. Tetapi misionaris itu kan masih banyak yang door to door. Kayak sales bawa pamflet gitu. Sama ini Risuli Lubis lah contohnya. Nah, Risuli Lubis lah, tahu sendirilah. Cek keranjang kuning. Cek keranjang kuning untuk dapat info Risuli Lubis. Tapi emang Kristen punya kitab apa? Punya. Kristen pertama di Antioquia emang dia pakai kitab apa? Yang mana? Kristen pertama kali di Antioquia. Kalau di Antioquia belum, ya itu surat-surat Paulus. Nah kan Paulus juga mungkin nggak pernah nyangka kalau surat-surat dia jadi kitab suci. Nggak benar kan? Nah kan Paulus menulis surat-surat untuk jemaat di Roma, di Galatia, di Kolose, di Korintus. Kan Paulus hanya menulis surat kepada jemaat itu supaya mungkin ada yang untuk penghiburan, untuk penguatan, ya kan, untuk keteguran. Tapi Paulus juga nggak pernah bilang jadikanlah surat saya menjadi kitab suci, kan nggak ada. Iya. Ya kan? Atau buku diari dia mungkin. Buku diari dia. Enggak lah, itu surat lah. Oh, surat. Surat. Tapi dikasihin kan, dikasihin ke. Iya, dikirimkan lah, buktinya kan kebaca. Kan lagi di penjara kok. Ya kan ada itu Lukas, katanya. Oh, Lukas. Di mana sih? Lu udah pernah nonton film Paulus yang di Netflix belum? Belum Nah, itu jadi Paulus cerita di dalam penjara, mereka cerita, Lukas masuk, datang dalam penjara, Paulus ngomong, Lukas yang nulis menurut film itu gitu. Tapi Gospel Lukas nggak pernah ceritain Paulus. Iya, nah itu dia. Astagfirullahaladzim. Aduh. Bagaimana dong? Itu referensinya itu. Loh, ya kita kan gini, kan kalau memang benar Lukas itu yang menemani Paulus, yang menulis surat Paulus, atau yang mengobati Paulus, harusnya kan Gospel Lukas juga cerita soal Paulus ya? Harusnya. Nah, cuman kan ahli-ahli perjanjian baru semua juga udah ngomong bahwa yang menulis 4 Gospel itu tidak diketahui siapa yang menulis. Lalu Lukas sendiri juga nggak ngomong kan bahwa aku bernama Lukas itu kan enggak kan? Nggak ada. Jadi itu hanya tradisi. Kan nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga yang ngomong, yang nyebutin kan juga bukan penulis gospel, tapi kan bapak-bapak gereja. Santo Papias tahun 135 Masehi, Santo Irenaeus tahun 185 Masehi, gitu. Nah, mungkin banyak juga yang komen, kok kenapa sih bahas kitab orang? Kenapa bahas Bible orang? Kenapa bahas kitab suci orang? Enggak. Ya, karena banyak yang beranggapan juga nih. Banyak beranggapan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan Injil. Ya, mereka sebut itu Injil yang di Al-Qur'an itu ini kita. Tunggu, ini ada yang komen nih, Doni takut debat sejak kalah dari Pak Esras dan Pak Budi. Dia nggak berani lagi gitu. Baru berapa hari tuh. Sekarang gimana kalau gantian misalnya? Kemarin saya yang bayarin semua nih ya. Gimana kalau gantian Pak Budi atau Pak Esra Soro gantian sewa hotel bayarin saya datang, berani nggak gitu aja? Nggak berani. Bisa nggak begitu? Berani nggak? Nggak berani mereka. Saya tunggu kalau berani. Nah, banyak kok yang mau riwali, mau tantang saya debat, silahkan sewa hotel. Ya, sediain kamar buat saya. Saya datang, saya tidur, saya makan, saya debat gitu. Berani nggak gitu kayak kemarin? Tuannya kaya bukan? Nggak mungkin kalau masalah duit kan ya. Sekarang gini, 10% dari setiap jemaatnya misalnya gaji 10 juta. Coba, yang kayak kemarin tuh, yang nyinggung 2,5 sama 10%. 10% dari 10 juta, 1 juta. Jemaatnya berapa? Dikalikan jemaat 100 orang misalnya. Nah, Dapat berapa? 1 juta per orang. 100 juta. 100 juta. Udah bisa tuh modalin kita debat. Iya.
Kan gitu. Bisa banget. Mending dibuat ke Israel buat ngibulin jemaatnya. Jangan kita nuduh yang enggak lah. Loh, itu Bang Nur saya ngibulin jemaatnya, katanya rumpun iman Yahudi sama rumpun iman. Oh. Gue punya alasan. Seru. Dia bilang imannya Kristen sama dengan imannya Yahudi gitu. Iya sama Bu, orang tuanya beda. Mungkin Yahudi yang bikin patung bisa juga Bu. Yahudi bikin patung. Emang ada Yahudi bikin patung? Ada lah. Itu patung lembu mas itu kan. Yahudi, Oh. Oh iya, patung lembu. Mungkin Yahudi itu gua aminin Bu. Oh gitu ya. Orang di desanya bilang Kristen itu Abodazara. Gitu. Aku udah salah, tau nggak? Jadi kita juga ya mengcounter gitu ya, mengcounter bahwa banyak juga nih manusia-manusia yang mungkin kurang baca mengklaim bahwa Injil yang dituliskan di dalam Al-Quran itu adalah Injilnya orang Kristen yang dibaca saat ini. Bukan. Kalaupun kita dapat ambil dua arah, misalnya Injil yang dipakai oleh Al-Quran itu adalah Injilnya orang Kristen. Nah sekarang kita mengcounter. Kalau memang seperti itu, ini yang kita bahas gitu. Mau terima nggak? Udah pasti nggak terima kok. Dia pasti nggak terima. Gitu. Katanya kan Injil dalam Al-Quran adalah ada sebuah cahaya dan petunjuk. Di Quran surah apa tuh saya lupa. Maksudnya petunjuk apa? Petunjuk Tuhan itu apa? Yesus itu Allah sendiri gitu. Jadi Injil katanya ya. Di dalam Injil itu ada kebenaran dan cahaya. Itu yang dipakai para murtadin tuh untuk mengecoh umat Islam. Nah sekarang makanya mau dua arah, ajak murtadin siapa? Si apa tuh Burhanuddin Haji siapa gitu? Haji Burhanuddin, Effendi Usman, terus Zulkifli Ilyas, terus siapa lagi? Yang punya inilah, yang menurut kalian otaknya bagus gitu ya. Bentar. Ini gua mau jawab dulu nih. Info kabar wasitnya Oten. Apa wasit ini? Wasit bola. Tadi Oh. wasitnya Oten. Wasit Oten. Orang gol nggak jadi, Oten lah wasitnya udah. Atau dibaptis, sebelum dibaptis gitu kan. Pendi Asia APG. Pendi Asia. Panggil Pendi Asia. Siapa lagi? Panggil murtadinnya gitu aja udah. Giliran orang belum murtad, Isa sama Yesus sama gitu ya. Giliran udah Nih. Kristen beda. Nih, coba perhatiin. Kemarin saya pertama kali umumin tentang debat yang di Surabaya, flyernya tuh kapan? Kalau nggak salah tuh hanya beberapa hari ya kayaknya ya, nggak sampai berminggu-minggu kan? Kapan ya nih? 2 hari. Tanggal 24 April. Nggak ada lagi. Iya benar 24 April. 24. Ya kan? Debatnya tanggal 26 kan? Ya. Berarti 2 hari sebelum debat loh. Iya kok. Kira-kira nih, ya kira-kira apakah dalam 2 hari bisa orang berdonasi untuk ini buat nutup biaya debat? Kira-kira bisa nggak? Bisa kok. Hah? Debat itu sekali debat ya di hotel seperti yang kemarin ya, itu habis biaya kira-kira 70 sampai 75 juta. Ya, total itu ya. Total itu semuanya habis kira-kira 70 sampai 75 juta. Kira-kira saya baru menaikkan flyer itu baru tanggal 24, baru 2 hari sebelum tanggal debat. Kira-kira cukup nggak buat nutup donasi buat biaya debat? Enggak cukup. Tapi alhamdulillah tetap ada yang berdonasi. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan ya di dunia dan akhirat. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya kita tuh sebenarnya sudah siap. Ada donasi, tidak ada donasi. Kalau kita sudah nantang kita harus siap gitu. Ya. Jadi kita tidak mengandalkan sebelum debat kita galang donasi gitu enggak. Kita udah siap dana gitu. Ya. Jadi bukti bahwa kemarin saya memajang flyer itu hanya 2 hari sebelum debat. Nah, bisa dipikir sendirilah. Kira-kira cukup nggak waktunya gitu ya buat ngumpulin 70 juta dalam 2 hari. Nah, Kan harus book dulu. nah iya, makanya saran saya buat Pendeta Muriwali, kalau memang mau debat sama saya, 1 ngantri ya, ngantri. Kita lagi mau setting sama debat yang lain dulu soalnya. Kedua, nabung dulu lah gitu ya. Iya. Ya nabung dulu lah, kan siapin tempat gitu. Jangan kayak kemarin juga Ferdinand nantang debat kita suruh sediain tempat, malah langsung ngatain gue pengecut. Ya gitu ya. Jadi tolong nabung dulu aja kalau belum ada duit. Kita tunggu kok kapan-kapan. Selama kita ada umur, kita bisa bertemu nanti dalam ajang debat. Kalau saya sekarang prioritasnya bukan Pendeta Muriwali. Karena apa? Karena dulu ketika saya prioritaskan, Anda menolak. Ya,
Jadi kalau sekarang Anda baru mau debat sama saya, ya Anda ngantri dan nabung dulu kalau minta disediain. Ya Anda tetap baru sediain tempatnya, bukan saya. Kalau Anda nggak mau di hotel, ya silakan Anda sewa gedung. Anda siapkan peralatannya gitu. Ya, bukan dari kita. Iya. Jadi siapa yang nantang dia modalin gitu. Ya. Yang lain apa? Terus ini juga saya pernah nonton juga Pendeta Morowali kan pernah debat juga, ya kan? Sama pendeta siapa? Sama pendeta siapa? Ada rekan, ada tuh, cek aja di YouTube. Pendeta Morowali pernah debat. Maksudnya zaman dulu gitu? Iya. Sambil ngatain saya masih saya ini mau profesor katanya. Saya lupa sama siapa ya? Sama almarhum Insan Moko Ginta gitu. Ya terus kalau profesor kenapa? Ya itu dia bawa-bawa gelar, bawa-bawa degree. Hah? Nih ya, bentar ya. Ya terus maksudnya kalau profesor kenapa emang? Iya, hargain katanya. Oh, hargain. Nah, kalau mau kalau mau profesor kayak mau apapun, mau menteri kayak kalau mau nantang saya debat ya sediain tempat lah. Saya nggak ngeliat profesornya. Ya masuk profesor minta dimodalin gimana sih? itu... Sama Ustadz Mashud. Oh, Mashud. Iya, sama Ustadz Mashud. Itu ada yang komen tuh, kue lebaran masih ada Ini nih. Nih, di depan nih. Ini masih ada. Ini. Nah, buat teman-teman yang mau pesan rangginang, ini. Boleh nih. Serius nih, gua promosi nih. Asik. Ya. Ini ya, nih. Ini rangginang yang bikin istrinya Bang Erik nih. Ya, Teh ya. Ini jadi bikinnya gimana, Teh? Maksudnya mau dari beli rangginang mentah digoreng apa bikin dari beras ketan. Beras ketan. Ya. Jadi bikin sendiri kita. Iya, maksudnya bikin sendiri dari nol gitu ya. Dari nol. Bukan beli rangginang yang tinggal digoreng itu bukan. Nah, ini istrinya Bang Erik hari ini bawain rangginang ya ke studio. Saya cobain, mantap. Beneran enak, nggak bohong saya. Ya, saya suka rangginang tapi kadang-kadang kalau lagi makan rangginang ada yang keras gitu kan. Nah, ini enggak, ini semuanya nggak ada yang keras. Dan rasanya Yahud ini pakai terasinya terasi mana? Terasi Cirebon katanya, Masya Allah nih ya. Jadi kalau buat yang mau pesan rangginang dari Bang Erik, pesannya kemana? Boleh. Sebutin nomornya. 089827070999. Biar di Hah? Oh, kalau lewat gua mau komisi berapa ntar? Nanti dipersen. berapa? 0895 08965 Ini. Terus 0895 2070 2070. Kok doyan rempeyek apa ora? Doyan lah. Masya 70 Allah. lagi. Itu kesukaan dari kecil. 99. 089652 bener 7070 99. Ya, sebut lagi, diulang. Oke, diulang lagi ya. Ditempelin aja nih. Kalau yang mau pesan, silakan hubungi kami di nomor 089652 707099. Ya, di situ. Ini ada yang nanya nih, Kong nih. Apa? Injil mana yang dimaksud Al-Quran dan di mana? Coba itu nanyanya nggak jelas banget. Nggak, jadi gini. Injil mana yang dimaksud Quran? Nah, gini aja gini. Jadi kalau yang dimaksud dengan Injil di dalam Quran itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam ya untuk Bani Israel pada zaman itu. Oke? Wahyu itu bentuknya seperti apa? Iya, suara. Hah? Suara. Ya semacam ilham lah. Kalau ilham kan ke manusia biasa. Iya. Kalau wahyu itu konotasinya untuk nabi. Ya, jadi kalau wahyu itu ya yang masuk ke dalam kolbu nabi. Nah, pertanyaannya apakah Nabi Isa alaihissalam itu menulis kitab Injil? Enggak. Nah, memang ada di Quran ayat, kalau nggak salah tuh di Quran, Sorry. ada di Quran ayat Quran surat Maryam ayat ke-30 di mana Nabi Isa alaihissalam ketika sedang berada di dalam gendongan ibunya, ketika sedang membela ibunya di depan kaumnya, kaum Yahudi, Nabi Isa alaihissalam mengaku bahwa aku adalah seorang hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Maksudnya diberikan kitab Injil apakah buku yang jatuh dari langit? Kan bukan, gitu loh. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan wahyu yang diterima oleh Nabi alaihissalam yang ditujukan untuk Bani Israel. Jadi kalau ada yang nanya, terus Injilnya Nabi Isa kemana? Ya namanya wahyu gimana?
Yang udah masuk dalam kolbunya Nabi, yang diajarkan kepada umatnya, ketika Nabinya udah nggak ada, kemana wahyunya? Yang ikut Nabinya lah, gitu ya. Jadi kalau kata kitab di dalam Quran itu pengertiannya bukan hanya mushaf ya. Mushaf itu tahu ya, mushaf itu kan istilahnya wahyu yang dibukukan. Tapi kalau namanya kitab itu artinya selain daripada wahyu yang dibukukan, juga bisa berarti perintah, bisa berarti ketetapan, bisa berarti hukum. Ya. Jadi kalau dibilang kitab Injil belum tentu harus ada mushafnya. Gitu. Oke? Sama dengan Taurat dan Zabur ya. Nah, sekarang pernyataan saya, kira-kira kalau di Bible ada nggak yang mendukung pernyataan saya? Kira-kira? Untuk apa? Yaitu bahwa Injil itu adalah wahyu yang diterima oleh Yesus alaihissalam. Ada kok. Ada nggak? Ada. Di mana? Kitab Wahyu. Bukan. Di PB. Bukan. Nih, ada nih di sini. Terima firman, segala firman. Ya, Yohanes 17:8. Ya. Ada lagi nih, tapi kan itu kan nggak ada kata-kata Injil. Ya. Lukas 20 ayat 1 nih. Ya, Lukas 20 ayat 1. Gue bacain. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil. Di sini tulisan Injilnya pakai huruf I gede ya. Ya, memberitakan Injil. Nah, datanglah imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Yang dimaksud dengan Injil ini apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nah. Hah? Bukan. Lah bukan lah. Iya. Kan belum ada. Iya. Kan gospel itu baru ditulis kira-kira 30 sampai 35 tahun setelah Yesus nggak ada. Iya, setelah Nah, itu ya. pada waktu Yesus masih hidup, Yesus memberitakan Injil. Ya. Injilnya di sini pakai huruf I gede. Artinya apa kalau huruf I gede? Berarti kan kata benda ini. Iya, Nah. jadi Berarti apa? Ini Injil ini maksudnya apa? Injil apa nih? Berarti ini adalah Injil, adalah wahyu yang diterima oleh Yesus tentang kerajaan Allah yang diberitakan kepada bangsa Israel. iya. Betul nggak? Betul. Nah, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, belum ada. Ada, guys. Gitu. Kena tampol tuh yang nanya. Oke? Tuh ya. Tadi apa? Lukas berapa kok? Lukas berapa? Yohanes 17 ayat 8. Tadi Yohanes Yohanes 17:8. 17 sama Lukas. Oh, Segala Lukas firman 20 ayat 1. Lukas 20 ayat 1. Nah, kita baca nih Yohanes 17 ayat 8. Bunyinya kan gini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Kan Yesus dianggap juga atau disebut sebagai firman kan? Berarti kalau gua ganti sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada firman telah firman sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Berarti firman menerima firman dan firman menyampaikan firman gitu maksudnya. Nah, Ini orang mana? ya. yang mereka itu murid-muridnya ya kok ya. Ya. Terus mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Mengutus, kalau utusan apa? Berarti Yesus kan utusan. nabi. Kalau utusan apa? Nabi kan? Yesus juga ngaku sebagai nabi loh. Berarti murid-muridnya itu yang menerima penyampaian wahyu dari Yesus ini. Nih. Ya, taunya nabi lah. Bukan Nih ya. Guru. Nih, di Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia ini dalam huruf besar ini maksudnya kan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi maksudnya yang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya ini maksudnya siapa? Saya tidak tahu. Jadi maksudnya siapa yang dimaksud di sini? Saya tidak tahu, Yohanes. bukan kitab saya. Nah, jadi ini yang dimaksud di sini ya maksudnya buat Yesus sendiri. Iya, Gitu kan? iya. Ini judulnya kan, nih lihat aja judulnya nih, apa namanya perikopnya. Yesus ditolak di Nazaret. Iya. Betul. Berarti kalau ngomong seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya, berarti Yesus ngaku nabi nggak kalau begini? Nabi. Ya, Ya. secara implisit ya. Implisit ya. Implisit nih ya, bukan eksplisit. Kalau eksplisit kan Yesus berkata aku adalah seorang nabi. Ini secara implisit, yes, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri dan nabi-nabi yang lain gitu maksudnya. Gitu ya. Betul, Pak. Nah, Rata-rata nabi gitu ya. iya. Iya. Jadi Nabi kan- Muhammad gitu. Kan Yesus di dalam 4 gospel kan sering banget dan
banyak banget mengatakan bahwa Yesus sebagai utusan. Engkau mengutus aku. Engkau telah mengutus aku. Terus Yesus juga bilang bahwa seorang utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Nah, teologinya gereja itu kan mengatakan bahwa seolah-olah betul Yesus adalah utusan, tetapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma jadi manusia gitu. Lama-lama gue lempar nih remote nih. Jadi seolah-olah kan gini. Jadi Tuhan telah berinkarnasi menjadi manusia, berlaku sebagai nabi juga, sebagai guru juga, sebagai junjungan juga, sebagai tuan juga, sebagai Tuhan juga. Jadi semuanya diborong nih gelarnya. Ya. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ya memang Tuhan itu yang menjadi manusia itu ya punya keterbatasan juga gitu. Nah, silakan pikirin sendiri aja gitu kalau gitu ya. Nehemia sama ada kok. Nehemia sama Ezra penulisnya sama nggak kok Dondi? Ceritanya sama kok, beda jumlahnya. Nehemia sama Ezra. Jumlah apa tuh? Jumlah suku yang pulang. Nggak tahu nih. Nehemia sama Ezra penulisnya sama. Oh, Nehemia sama Ezra penulisnya sama nggak kok Dondi? Ceritanya sama kok, beda jumlahnya. Gitu. Bentar. Kalau nggak salah di sini. Nah ini saya sambil nunggu Kodoni nyari. Ini di sini ada perdebatan antara Ustadz Masyud dan juga Pendeta Morowali. Ini Pendeta Morowali berani kok, ya, untuk debat diundang. Kok sampai Kodoni kok banyak ininya sih, banyak syaratnya? Enggak, bukan banyak syarat. Dulu yang ngasih syarat kan pertama saya. Oh iya, nolak dia. Dulu dia nolak. Sekarang dia mau, tapi tetap minta suruh gue yang bayarin. Gitu. Aduh. Mau panggung ya? Tuh. Ini Pendeta Morowali bisa kok. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil Ustadz ya Allah. Pesan ranginangnya siap, insya Allah. Mau berapa bungkus nanti di ini ya, nanti di WA. Nanti ranginangnya udah jadi ya, bukan bentuk mentah. Gini ya. Nah nanti begini. nih. Jadi udah digoreng, ya. Udah kalau bahasa Sunda guys dipanggorengkeun gitu ya. Jadi tinggal hap ya. Iya, saya aja ngerasain ini enak ini. Berinkarnasi menjadi rengginang. Ketan ya. Ketan apa tadi? Beras ketan. Pada mulanya beras ketan. Kalau ada yang mau mentahnya juga nanti kita kasih. Ini asli ya, produk dari handmade ya. Kita jemur karena ini cuacanya bagus. Kalau di Bekasi, di Jakarta, cuacanya bagus untuk kejemur gitu ya. Jadi gancang garing. Nih kalau yang mau tahu bedanya Nehemia sama Ezra nih, ini adalah perbedaan jumlah orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan nih. Bentar ya. Ezra 2 ayat nomor 28 sama Nehemia 7 nomor 32. Bukan itu aja, banyak. Banyak. Nih, ini dari nomor 202. Nih bisa dilihat nih judulnya apa, di Ezra diceritakan berapa, di Nehemia diceritakan berapa. Tuh ya, dari nomor 202, 203, sebentar. Terus 204 tuh ya, 207, 208 sampai 212. 213 masih. 214 tuh sampai 215 tuh sampai berapa nih? Itu cluenya ya. 217 sampai 217. Nah ini. Ya, jadi ini semua adalah jumlah dari bani-bani yang pulang dari pembuangan Babel tapi ditulis di dalam kitab Ezra dan Nehemia jumlahnya semuanya beda-beda, nggak ada yang sama ya. Dari 202 nih. 202 ini maksudnya nomor urutnya gitu ya. Tuh lihat, misalnya contoh nih. Menurut Bible berapa Bani Arah yang kembali dari pembuangan Babel? Di Ezra 2 ayat 5 775, di Nehemia 7:10 652. Ini lagi ada Bani Pahat Moab di Ezra 28:12, di Nehemia 28:18. Jadi kita nggak tahu ya. Penulis Ezra yang nyontek penulis Nehemia atau penulis Nehemia yang nyontek Ezra kita nggak tahu. Pokoknya jumlahnya beda-beda. Okay? Dan kita nggak tahu dulu cara ngitungnya gimana gitu. Apakah pakai apa itu yang counter itu?
Absen counter atau dihitung kepala gitu atau gimana nggak tahu ya. Atau cempoa. Ya itu yang ada di kitab itu. Terus Satu toplesnya berapa Bang Eri? nah lo belum dihitung kata harganya. Ya kira-kira. Tapi ada yang makan sampai begitu. Ya pokoknya nanti hubungin nomornya aja yang tadi udah diumumin ya. Kurang lebih, Beneran enak, saya nggak bohong, enak bener. kurang lebih 30 keping uang perak. 30 uang keping perak yang harus berlogokan Yudas. Dan imam-imam Yahudi. Canda. Gitu. Terus Ini jadi ya kita kembali lagi ke Murawali. Gimana Pak Pendeta? Tolong buat reaksi lah ya. Jadi setelah ini kita sudah bahas, silakan Pak Pendeta untuk bisa memberikan pernyataan bahwa Pak Pendeta Murawali ini siap gitu untuk memodalkan lah atau untuk memberikan sebuah tempat. Misalnya mau di Malang boleh ya. Itu banyak kampus-kampus tuh di Malang. kemarin Bom juga WA gue loh, Bom nantang debat juga loh Bom. Serius, Bom. Gue bilang kalau mau nantang debat gue kirim surat undangan. Gue bilang kita debatnya offline. Dia ngotot ngajakinnya online. Gue nggak mau online, dibilang pengecut. Terus gue bilang gue nggak main online, gue maunya offline. Yaudah kalau gitu kita di Belanda aja. Boleh, gue bilang kirim undangan. Gue bilang ya, lu bikin surat undangan sama kita tanda tangan MOU. Habis itu bilang gue pengecut. Ada aja alasannya katanya. Dia sendiri yang nantangin di Belanda, dia sendiri yang nggak berani. Di Belanda gimana kok orang dia bayar listrik aja mengadu Rudi Yohanes? Hah? Bayar listrik ngadu sama Rudi Yohanes? Siapa? Bom PKPK katanya gitu. Dapat gip. PKPK itu apa? Itu di TikTok kan ada tuh PKPK nanti gip ada spender gitu kok. Oh, Nggak maksudnya Bom mau bayar listrik minta sama Rudi Yohanes. Bom kehabisan token lah. ya token gitu. Oh, terus Ngadu sama Rudi. Ada di videonya Rudi Yohanes. terus mau bayar listrik aja minta sama Rudi Yohanes mau ngajakin gue debat di Belanda gitu. Iya. Ini mohon maaf ya, bukan ketawain. Ya maksudnya tahu diri aja lah gitu. Lama-lama gue lempar di remote. Jangan nih rambut gue enak aja. Ini banyak yang komen juga jenggot katanya. Lah Yesus aja berjenggot kok. Ya, kameranya hilang lagi. Oh, kameranya hilang. Nabi Luga udah kita undang, ya nggak? Gimana ya? Mana nih? Agak Nih, bawa buku Skopel kalah debat nggak bisa baca bahasa Ibrani. Yang aku siapa yang nggak bisa? baca nggak setelah siapa? Setelah Pak Pendeta Esra bilang saya nggak bisa baca. Tuh, Esra Suri. Terus Bang Umar langsung ngomong apa? Itu Masyayah, Masyayah ya. Iya. Disuruh baca. Sekarang begini deh, analoginya begini. Ketika ada anak SD ngajarin ke gurunya, Pak Guru, ini huruf ABC. Nah, gurunya bilang, itu exeget, nak. Enggak, ini ABC. Ananda bisa baca nggak? Enggak, saya nggak bisa baca. Ya ini exeget. Ini ABC, kayak gitu. Kayak gitu. Yang kemarin ada di video review di channel Kodonitan, malah Bang Umar itu kasih dia tulis terus dibaca, terus padanan katanya dijelaskan. Nah itu udah membuktikan ya. Gitu. Dan itu bisa baca. Gimana ya? Kodoni kapan nih ngobrol bareng Pak Paul William? Udah tadi sore. Nanti belum. Tadi sore jam 6 sore tadi saya udah ngobrol sama Paul William. Masya Allah ya, beliau orangnya juga wah keren pokoknya dia. Terus dia tadi artinya kita ngobrol tadi masalah turunnya Kristen di Eropa ya dan di Amerika. Terus bertumbuhnya Islam di Eropa dan di Amerika. Terus tadi yang banyak tadi ngomongin tentang doktrin Kristen, kita juga ngomongin itu ya. Keren lah pokoknya, tunggu aja videonya. Sekarang sedang ditambahin subtitle. Asik. Subtitle ya, bukan subtitle ya. Subtitle itu maksudnya. Ya, kita lagi terjemahkan, nanti kita berikan subtitle bahasa Indonesia supaya semua penonton bisa langsung menikmati lah ya. Jangan buru-buru soalnya kasihan juga banyak yang protes kalau nggak ada subtitlenya gitu. Mudah-mudahan 1-2 hari ini bisa selesai. Terus ada yang komen nih, si Kuncung nih,
yuk kok debat, tapi bayarin dulu tiket, biaya hotel, kreditan motor, mau nggak? Kata. Saya marah-marah. Ini Bang Uncung ini sering kirim ke saya materi juga, ya. Keren loh Bang Uncung ya. Kok hilang lagi kabelnya kayaknya nih. Bentar, Bang. Mungkin perlu di ini. Yang di sana nggak kok? Hah? Di sana nggak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya, terus lanjut. Ya, jadi sebenarnya panjang sih. Pendeta Maulali ngomong tar ya. Kita cek lagi nih ngomong apa nih, karena panjang banget ngomongnya. Apa? Yang di Siapa? Itu Maulali. Ngomong apa? Ngomong apa lagi? Ya, mudah-mudahan nanti video saya dan Paul William segera selesai ya ininya ya. Subtitlenya. Kapan debat sama Paul Zhang, Kodoni? Ya kalau Paul Zhang udah berani keluar, berani face to face, saya ladenin. Mau Paul Zhang kayak mau siapa kayak yang pada kabur-kaburan itu, ya kalau mau berani face to face saya ladenin. Siapa lagi nih? Siapa nih? Kalau gitu? Cepet banget tulisannya. Iya nih komennya cepet banget ya? Iya. Ya, ada lagi yang mau diomongin? Nah, itu kan tadi. Jadi mau katanya kalau di hotel, kalau misalnya bawa Ustadz kayak nama katanya. Nah itu, ya nanti saya bisa tanya Ustadz kan nama mau apa enggak. Tapi kan dia yang nantang kok. Tapi yang penting dia yang nantang ya dia sediain tempat lah. Gitu. Ya. Dengerin tuh, karisteng. Kira-kira nih kalau kalian rapat gitu ya, terus salah satu dari kalian atau 3 ingin mengadakan debat gitu, sudah diomongin belum? Mungkin bisa dimulai dari situ ya. Nanti kalau udah silakan kabari ya teman-teman saudara-saudara Kristen. Oh ini bentar kok, ini kayaknya yang baru nih. Oh iya ini baru nih. Ada video baru. Taruh di sini aja. Iya. Gedein suaranya. Tapi ini si mulut besar Donitan dia putar-putar perkataan saya seolah-olah saya yang minta fasilitas debat di hotel. Ini ngawur sekali. Donitan kamu itu ngaco ya. Aduh, kita belum debat aja kamu udah ngaco ini. Lucu ya Donitan ini ya. Lucu sekali saudara. Saya ketawa aja ya. Iya kita ketawa. Ya, Kan ada saya yang mau nantang. di hotel, saya hanya mau menyesuaikan saja. Saya tantang kamu, saya mau adakan itu. Tapi Kristen itu tidak umum dan saya belum pernah tahu ada yang melakukan itu. Kalaupun ada pasti diam-diam. Oh, Karena stop dulu. menurut saya, Lah kemarin pendeta Budi Asali, pendeta Esra Soro mau debat di hotel, ya Iya. Iya. aman-aman aja, pulang juga utuh. Ini baru kok ini. Malah kita dibully kok. Hah? Malah kita dibully malah. Kita dibully kenapa? Merayakan RIP. Oh, merayakan RIP. Tapi yang syahadat siapa? Baik. Nah, itu kan banyak yang ngomong katanya yang syahadat tuh settingan katanya. Gimana? Gimana? Nggak ada untungnya. Kita setting-setting begitu tuh nggak ada untungnya. Lah buktinya waktu di Jogja juga nggak ada yang syahadat kan? Iya. Nah sekarang tiba-tiba ada orang datang minta disyahadatkan, ya. Ibu itu datang katanya si siapa Melisa yang menerima tamu itu datang ketika debat yang sesi pertama. Nah ketemu saya di lobi, saya lagi menghirup udara segar gitu, ya lagi sebat maksudnya. Ketemu di situ Melisa manggil-manggil saya, kok ini ada ibu-ibu datang pengen syahadat. Saya bilang saya lagi debat bu, ini lagi coffee break. Nah ibu kalau mau nanti nonton aja debat yang sesi kedua, saya bilang gitu. Ya nonton debat sesi kedua, nanti habis debat saya selesai baru kita bersyahadat, saya bilang gitu. Kan saya buru-buru mau masuk itu. Nah terus udah setelah selesai debat kan saya bilang sama moderator kan, tutup dulu debatnya, bubarin dulu, udah selesai baru kita syahadatin orang. Ternyata setelah moderator tutup debat itu pendetanya nggak pergi-pergi. Ya, malah duduk santai-santai gitu. Ya kan malah duduk santai. Ya udah ya kan kalau gitu kita syahadatin orang kan.
Nah, kalau pendeta yang nonton ya alhamdulillah gitu kan. Siapa tahu dia mikir gitu. Mungkin baca dalam hati juga ya, latihan gitu. Ini banyak yang bilang settingan makanya mualaf. Settingan bukan mualafnya. Gitu. Ya. Ini baru sih kok ini si apa namanya videonya. Gimana Donitan itu maunya dia di hotel. Saya tidak mau, dulu tidak mau di hotel. Karena bagi saya itu hebat kok di hotel ya. Kan harusnya di kampus. Di kampus-kampus kan, di dunia akademik begitu. Nah, tapi kemudian Donitan ini kan kebiasaan dia itu ngotot hanya di hotel. Nah, saya katakan kali ini saya mau di hotel sesuai apa? Keinginan Donitan. Jadi bukan saya yang mau di hotel. Saya mau menyesuaikan saja keinginan Donitan yang mau dapat di hotel dengan satu syarat. Saya katakan dia ajak Kainama, si mulut besar Kainama itu diajak. Jadi Donitan gabung dengan Kainama dan saya akan menghubungi Pak Deki, Dr. Deki, dan bergabung dengan Dr. Deki begitu. Oh, Tapi jadi ini si tunggu. apa? Jadi ceritanya ini sekarang MYM baru mau debat untuk menjawab tantangan saya yang udah lama yang berbulan-bulan yang lalu begitu ya. Kayaknya. Berarti begitu ya. Tapi kan Dulu dia bilang dia nggak mau di hotel. Sekarang baru dia mau gitu ya. Tapi tetap minta dibayarin. Gitu kan. Aduh, kalau memang mau, kenapa nunggu berapa bulan baru mau gitu loh? Kenapa nggak dari dulu gitu? Dulu kita tantang Pak Pendeta MYM di hotel nggak mau, udah selesai, nggak ada kabar apa-apa lagi. Sampai beberapa bulan saya udah debat sama Pak Budi Asali di Jogja, kemarin saya udah debat sama Pak Budi Asali di Surabaya, sama Pak Pendeta Esra Soro, dua-duanya di hotel. Ya, Pak Budi Asali mau di hotel, Pak Esra Soro mau di hotel. Kenapa Pak MYM dari dulu mikir-mikir nggak mau di hotel, kenapa sekarang baru mau? Berarti Pak MYM sekarang mau di hotel karena sudah melihat saya dan Pak Budi sama Pak Esra Soro udah debat di hotel, begitu ya berarti ya? Nah, kalau sekarang Pak MYM mau, sekarang Pak MYM yang mau menantang saya, jangan alasan melanjutkan reaksi Bapak yang sudah berapa bulan yang lalu, gitu ya. Kalau sekarang Pak MYM mau menantang saya di hotel, ya sediakan atau bayarin hotelnya. Jangan mentang-mentang saya baru selesai sama Pak Budi sekarang minta saya bayarin lagi gitu. Saya kan punya target yang lain dulu gitu. Kalau memang mau mau dibayarin hotelnya sama saya, tunggu ngantri ya, masih banyak yang kita tantang gitu. Kita juga program kita banyak. Nanti habis ini saya mau nantang Pendeta Melatok dulu. Oke. Nggak lama lagi nanti Dr. Zakir Naik mau datang. Saya salah satu panitianya. Saya salah satu pengurusnya nanti untuk yang mengurusi kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Tahu sendiri sibuknya kayak apa gitu ya. Jadi kalau untuk seorang MYM, oke, saya hargain, tapi ngantri gitu ya Pak ya. Gitu. Kalau perlu pakai tiket. Iya. Si mulut besar Donitan ini dia putar-putar perkataan saya. Seolah-olah saya yang minta fasilitas dapat di hotel. Ini ngawur sekali. Donitan kamu itu ngaco ya. Aduh, kita belum dapat aja kamu udah ngaco ini. Ini ketawa takut dari mimik wajahnya kayak udah ketakut-takut gitu. Lucu ya Donitan ini ya. Iya lucu. Ngapak Pak. Dia belum pernah lihat gua ngomong ngapak ya. Iya. Kalau dikasih kue, pukie kan. Lucu sekali saudara. Saya ketawa aja ya. Ya. MBM pengen subscribe-nya bertambah, kasih. Dia yang ngotot di hotel. Saya hanya mau menyesuaikan saja. Saya tantang kamu, saya mau adakan itu. Udah berapa bulan baru menyesuaikan? Dan saya belum pernah tahu ada yang melakukan itu. Kalimatnya saya tantang kamu. Ada pasti diam-diam. Karena saya Dia udah ngomong. Saya mau adakan itu, tapi Saya tantang kamu kan? Ya sudah, kalau Pak MYM yang nantang, Pak MYM sediain hotel. Iya. Tapi diam-diam kan. Nih, gini. Kalau ini kan tadi ada dugaan bahwa dia mau merevisi pernyataan dia beberapa bulan yang lalu ketika saya tantang debat kan. Dia sekarang ngomongnya saya tantang kamu. Kalau saya tantang kamu, Pak MYM yang sediain hotel buat saya. Tapi kalau Pak MYM mau mengoreksi pernyataan sebelumnya yang berapa bulan yang lalu saya tantang nggak mau,
Nah, berarti itu apa kalau begitu? Cari kesempatan gitu atau cari alasan atau cari pansos gitu atau gimana? Bisa pansos, Nah. mungkin yang nontonnya cuma 1000, nontonnya 600, 84, ini kayak gitu nonton. Kita putar lagi coba nih. Kristen itu tidak umum dan saya belum pernah tahu ada yang melakukan itu. Kalaupun ada pasti diam-diam. Stop. Kal- Pak MYM, kontak Pak Budi Asali, kontak Pak Esra Sauro, HTD, kontak. Nggak usah HTD lah, Pak Budi Asali lah. Pak Budi Asali kan ini mentornya dia bukan? Atau Iya. bukan? Ya sekalian lah. Tapi gini ya, dulu kita waktu pertama kali ketemu Pak HTD di Surabaya, ingat nggak yang kita makan bertiga? Iya. Kan gua nanya, Pak nggak mau ngajak Pak Budi Wali, dampingin Pak Budi? Pak Budi Asali ngomong, Pak Budi Asali ngomong ya, itu sesat katanya, Budi Wali katanya. Bukan gue yang ngomong loh, Pak Budi Asali. Kalau Pak MYM nggak percaya, kontak Pak Budi Asali. Silakan. Nggak direkam ya saya, tapi pasti inget. Iya memang. Lo ada videonya kan? Ada nggak videonya waktu kita makan? Menurut saya kalau Kristen yang mengadakan itu pasti keamanan sulit terjamin. Ya, maka biasanya yayasan Islam yang mengadakan itu ya. Saya biasa ikut itu yayasan Islam ya yang mengadakan debat-debat seperti itu. Keamanan nggak terjamin katanya. Jadi kalau Stop. Jadi kalau Kristen yang mengadakan katanya keamanan nggak terjamin katanya. Kok Kristen yang ada kan? Islam. Enggak, kalau Islam terjamin, kalau Kristen nggak terjamin. Emang kita lah yayasan Kristen apa? Nih ya, denger ya. Ya, maka biasanya yayasan Islam yang mengadakan itu ya. Saya biasa ikut itu yayasan. Tunggu deh. Menurut saya kalau Kristen yang mengadakan itu pasti keamanan sulit terjamin. Terus? Ya, maka biasanya yayasan Islam yang mengadakan itu ya. Saya biasa ikut itu yayasan Islam ya yang mengadakan debat-debat seperti itu. Ya. Jadi saya pernah dengar dulu Pak Esra Sauro kalau saya tidak. Gimana kok? Gini, Pak MYM. Kami ini yayasan Islam, ya, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Kami kalau mengadakan debat, itu kita punya catatan, Pak Pendeta, ya. Catatan pertama nomor 1, keamanan kita jamin, ya. Catatan kedua, kehormatan tidak dijamin. Ya. Gitu. Nah, tanya atau cek Pak Pendeta Rasa Sauro selamat apa enggak gitu. Kemarin waktu jadi tamu kita untuk debat. Cek Pak Budi Asali, selamat enggak gitu. Keamanan kita jamin, Pak. Bahkan kita mengundang teman-teman dari Ormas untuk menjaga debat tersebut gitu. Ya. Sampai cek body, terus Sampai cek body, cek apa metal detektor, terus diperiksa tas, terus bawa senjata, semua dijamin, Pak. Yang di saat debat itu kita awasin, pantau terus. Betul. Nggak ada yang dilepas. Ya, cek lagi. Salah. Mau mengadakan debat di Kupang. Di Kupang loh. Kupang ini tempat mayoritas Kristen loh, yang Kupang. Di Kupang loh padahal itu. Mau mengadakan debat mungkin lawan Yahya Waloni waktu itu atau siapa begitu ya. Kata Pak Esra Sauro itu tidak diizinkan, polisi tidak mengizinkan. Di NTT loh, polisi tidak mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time. Ya, yuk, bentar yuk. apa? Nggak ada uangnya mungkin. Nggak ada uangnya nggak jadi. Rere, tolong ambilin dulu. Nggak ada uangnya kan. Udah berapa Susah. jam? Udah sejam belum? Udah sejam lebih, sejam 15. Kalau ada uang. Mau dilanjutin nggak, teman-teman? Kalau kita mau dilanjutin, kita lanjut nih. Sambil nunggu sahur. Ini Kohani mau datang. Masa ya, ini apa nih, tulis dia begini. Kalah. Itu kok di NTT nggak bisa terjadi diskusi. Gimana Bang Heri? Apa tuh? Di NTT kan mayoritas Ah. Kristen. Terus nggak bisa bikin diskusi. Nggak bisa karena apa? Karena nggak ada uang atau gimana gitu loh. Iya. Padahal kalau misalnya ngikutin amanat agung mah harusnya bisa ya. Bisa. Kan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau misalnya memang Ayat itu nggak ada. ya ini ada Diduga sisipan. ya, pokoknya Matius ayat terakhir aja ya. Assalamualaikum Kodondi, Dr. Zakir Naik kapan ke Indonesia ya? Terima kasih. Ya, insya Allah mohon doanya ya, mudah-mudahan Dr. Zakir Naik bisa datang ke Indonesia kedua kalinya. Nanti insya Allah bulan Agustus atau bulan September ya. Kita sekarang sedang koordinasi dengan dengan segala pihak lah supaya Dr. Zakir Naik bisa datang kembali ya.
Nah, Udah. itu tuh MDM suruh datang tuh. Nah, MIM datang aja. Nanti nanyanya pakai bahasa Inggris. Ya, dan pakai bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Inggris aja. Jangan pakai bahasa Mumpung ya, itu harus datang kalau bisa. Ya, jadi insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan panitia nanti bisa merealisasikan kedatangan Dr. Zakir Naik beserta anaknya ya. Amin. Siapa Ustadz Farid Naik juga mau datang. Biasanya mereka pasti biasanya Farid Naik pasti akan ikut kalau Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Ya, Masya Allah. Oke. Kita sekarang lagi mengurus segala sesuatunya gitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah lancar ya, Om. Bang Glenn kemana kok? Sekarang lagi nonton Jepang. Bang Glenn lagi nangis guling-guling, Indonesia kalah 0-2. Mau ngegugat wasitnya. Masih nonton. Mau kasih somasi Uzbekistan. Panjang jadinya. Diduga wasitnya Oten. Aduh. Oke, ada lagi? Cukup? Oke lah, udah 1 jam lebih nih. 1 jam. Seru sih ya kalau di sini ngobrolin, tapi karena waktu kita terbatas. Ya kalau mau terus ya ayo sambil nunggu Wahni datang. Ayo lah, mau lanjut lah sambil santai-santai lah ya. Gas kan? Nih, Gaskeun lah. Sambil jawab pertanyaan yang di TikTok dan di ini juga ya, yang di YouTube ya. Apa ada yang nanya? itu yang topi merah Umar yang pintar banget. Bukan saya tuh. Oh, itu Peci maksudnya. Nah, pintar bahasa Ibrani, giliran disuruh baca, pura-pura hilang ingatan. Lihat di video review ya, guys. Sandoro Sirken. Jomar. Siren. Gue jawab nih. Lu lihat TikTok. Yuk, TikTok. jawab. Ya biasalah Oten kayak begitu. Tapi banyak MC mulut besar lah. Orang gua sadar di masjid aja dibilang settingan. Apa-apa settingan. Iya, kita jawab yang benar pun tuh pasti jawaban mereka ada-ada aja gitu. Ini ada nanya nih, Esrasoru versus Ustadz Kenama gimana responsnya kok? Kalau nggak salah mau diadakan oleh Yayasan Ayah Sofia ya? Iya. Di Malang ya? Ya insya Allah saya senang kalau Pendeta Esrasoru mau memenuhi undangan Yayasan Ayah Sofia untuk berdebat dengan Ustadz Kenama. Insya Allah ya, juga mohon doanya, mudah-mudahan acaranya lancar. Kita juga pasti menantikan debat ini Ustadz Kenama dengan Pendeta Esrasoru. Sebenarnya waktu kemarin saya debat dengan Esrasoru tanggal 26 April, Ustadz Kanama juga sebelumnya udah ngomongin saya. Dia sebenarnya juga pengen datang, cuman dia tuh sedang berada di kantor sampai tanggal 28. Ya, mungkin dia nggak bisa datang karena mungkin padat jadwalnya di kantor. Nah, kalau memang sudah diatur mau ketemu dengan Ustadz Kanama di Malang ya, yang diadakan oleh Yayasan Ayah Sofia, saya senang sekali. Ya, mudah-mudahan dilancarkan gitu ya. Amin. Kan itu karisteng pemakan B2. Enak Ustadz Kenal kalau ngomong karisteng. Untuk saudaraku Esrasoru karisteng. Saya sebenarnya kemarin waktu di Surabaya, sebenarnya kemarin saya pengen ketemu, bahkan saya udah WhatsAppan sama siapa tau nggak? Siapa? Sama Ustadz Bangun Samudra. Oh, Ya. Sama Ustadz Bangun Samudra kemarin sebelum saya ke Surabaya saya sudah komunikasi via WhatsApp. Saya sudah minta waktu beliau, ya. Cuman qadarullah beliau saat pas kita debat itu masih berada di luar kota katanya gitu, ya. Jadi belum beruntung gitu ya bisa ketemu dengan Ustadz Bangun Samudra. Insya Allah nanti kalau saya ke Surabaya lagi, nanti saya coba kontak Ustadz Bangun Samudra lagi ya. Kalau saya termasuk pengagum Ustadz Bangun Samudra ya. Saya mengagumi beliau bukan karena latar belakangnya mau pernah ke Vatikan atau enggak, itu bukan urusan saya. Tapi yang saya kagumi adalah otak dia tuh jenius menurut saya gitu ya. Dia bagus sekali dakwanya dan saya mengagumi beliau karena beliau juga buat saya juga merupakan guru kristologi gitu ya. Mudah-mudahan Ustadz Bangun Samudra selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin Allah. Karisteng kok jangan amin karisteng. Ada lagi yang mau nanya tadi, ada yang nanya kok tuh. Tenggo. Apa nih? Yang nanya di atas tadi.
Nggak tahu di bawah atau di atas? Apa? Mana? Oh ada, mau nanya katanya di bawah. Gadis Mana? Itu tuh di bawah. Oh ada tanggapannya tuh. Next debat. Oh itu tadi. Oh ini tadi udah dijawab ya. Tadi udah dijawab. Terus apa lagi nih? Kapan undang Mama Eli? Waduh, saya belum sempet Kalau nggak salah dengar, kalau nggak salah Mama Eli malah diundang umroh lagi ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Siapa tahu dari hasil penyuluhan Ranginang kita bisa umroh. Asik. Para pendeta mulai down dengar Zakir Naik datang katanya. Ya enggak lah. Enggak down. Down lah. Di pendeta langsung naik bawah aja langsung bikin konten geleng-geleng kepala pakai topi koboi. Nih, ada nanya nih kok. Apa? Kapan duet sama Bang Zuma? Oh ya sebenarnya sih bisa kapan aja. Cuman kan beliau kan juga sibuk ya. Iya, Bang Zuma sibuk banget. Mau syuting juga. Oh iya, syuting. Mau syuting film ya kalau nggak salah ya. Film. Bang Zuma ya. Tanya Kang, Ustadz Masud, apa sudah tidak berdebat lagi dengan Oten? Waduh, belum nanya sih, jadi nggak tahu. Kapan ke Purwokerto kok? Waduh, kalau ke Purwokerto bisa ngapak ini gua. Lu kalau ngikut gua ke Purwokerto lu jangan ketawa sendiri lu. Paling kita di belakang kamera. Nggak aja cepet-cepet kok. Ntar kalau gua ngomong ngapak lu pada guling-guling lagi. Ini kan yang nonton seluruh Indonesia nih. Ya, insya Allah Kodon ini sudah ada jadwal untuk nanti safari dakwah. Nah buat teman-teman yang mau silakan hubungi kami gitu ya untuk jadwalnya Kodondi. Nanti jadi sekalian temu kangen kita berangkatkan Kodondi gitu. Ya alhamdulillah sudah ada beberapa pihak ya dari masjid yang mengundang saya ya untuk ceramah. Alhamdulillah saya sedang atur jadwal. Ada yang di Bandung, ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya. Ya mohon doanya, mudah-mudahan saya diberi kekuatan gitulah ya, kesehatan buat memenuhi undangan dari masjid-masjid tersebut gitu. Nah, yang Purwokerto ini kalau memang mau undang saya hubungin aja ya di IG saya, nanti ada admin saya yang bisa bantu gitu. Nanti untuk atur jadwal. Barakallahu fikum. Kalau di luar pulau gimana kok? Lah, gua kan belum lama baru pulang dari Kalimantan Timur. Nggak masalah di luar pulau. Ini cek aja ya guys ya di Keranjang Kuning harganya berapa. Ada yang nanya. Kang Erik jamnya bagus katanya. Langsung copot dong. Tanya aja, cek Keranjang Kuning nih. Ini di Jogja apa namanya tuh? Jogja Store 70.000. Jujur saya. Ini bisa nyala guys ya. Nyala Bang. Ini bisa nyala. Ini beda dengan yang ini nih. Mana? Yang itu tuh. Nah, ini. Nah, ini beda. Iya. Ini Keranjang Kuning 80.000. Ada yang nanya? Ya Bapak, seru. Apalagi tuh tanya tuh topinya tuh berapa tuh Keranjang Kuning? Keranjang Kuning ini topinya nih. Ini kebetulan ngambil guys. Topinya berapa Bang? 30.000 BKT punya guys. Lagi nanya. Iya lu udah hubungin pendeta Melatok belum? Udah besok. Segera dong. Iya besok. Ya. Ini topinya dari ini ya. BHB. Punya Kodondi mah 25 jeti. Ih, tahu banget. IG Kodondi dondi.tan. Dondi.tan.empeng. Salah. Dondi.tan aja gitu. Empeng. Nah, kalau ada dot kan ada empengnya. Apalagi nih? Kena. Tanya Kang, Ustadz Ipung kok tidak diajak waktu debat kemarin? Di Malang Ustadz Ipung. Iya, bentrok ya. Bentrok. Ustadz Ipung kan nanti mau ngadain sendiri. Ustadz kayak nama sama pendeta Isra Soro ya. Bang, Indonesia kalah yang terbaik untuk Indonesia supaya lebih mematangkan lagi. Tapi ada satu sih yang bikin goyang sih. Rafael Struik. Apa? Rafael Struik. Apa Karena itu? kartu kuning jadi nggak main dia. Jadi agak goyang pertahanan sebelah kiri.
itu di pertandingan pertahanan, ya. penyerangan sebelah kiri. Lu sejak kapan lu jadi pengamat bola? Oh, kita bikin channel bola gila. Ada gitu ya, orang nonton bola, giliran jagoannya kemasukan gol, teriaknya apa? Wasitnya oten gitu. Ini orangnya nih. Orangnya. Ada begitu. Ini orangnya nih. Wasitnya gitu. Saking ininya nih. Nanti kalau jadwalnya udah di-share gitu ya. Wasitnya orang Thailand Bang, namanya Pantat Kamenghap. Apa? Namanya Pantat Kamenghap. Kan orang Cina katanya. Itu udah dapat kok, udah dapat IG-nya. Udah dapat apa TikTok-nya, IG-nya. Jadi silakan silaturahmi ke sana. Netizen Indonesia memang gila kan komennya ya. Keren-keren itu. Itu tadi tuh yang di apa, kalau nanti jadwalnya Kodoni udah di-share untuk jadwal safarinya, sebarin lagi ya sebanyak-banyaknya, karena ini kan edukasi nih untuk generasi muda ya, mantap ya, jadi berkualitas lah ya. Ada kuis mau nggak? Kita bikin kuis mau nggak? Apa tuh? Ya, kan barusan saya upload video shot ya, ya, yang ada bahasa Tagalognya itu. Nah, siapa yang bisa nerjemahin bahasa Tagalog itu ya? Kirim, tulis di komen gitu ya. Komen. Yang nanti kalau mingguan. Hadiah pulsa. Hadiah pulsa. Pokoknya nanti ada yang bisa komenin malam minggu ada jawabannya. Ini kan ada malam minggu mau kemana dek? Nanti kita kasih hadiahnya malam minggu ya. Lompat pada. Udah pada nonton belum shot di channel Donditan yang terakhir gitu ya? Nah, itu Baru yang ya. malam minggu kita kemana deh? nanti dikasih jawabannya. Kalau ada yang bisa. Jawaban yang paling lucu nanti dapat souvenir. Dapat souvenir. Ada yang kayak gitu. Jadi malam itu kemana dek? Ini yang edit video nih, Jadi malam minggu kemana dek? Ada gitu orang lagi debat ditambahin malam minggu kemana deh? Aduh, Saya nggak bisa baca. Malam minggu kemana dek? Debatnya kan Jumat ya. Ya kan? Jumat, Iya. nah, malam minggunya mau kemana? Yuk yang mau tanya-tanya ke Kodonditan langsung saja bisa cek Ranjang Kuning. nanya gua kok cek keranjang kuning. Lu nggak bikin itu apa rengginang pakai keranjang kuning? Oh iya. Mau spill buku yang mana guys? Ada yang nanya tuh, rengginangnya bisa COD nggak? Ayo lu. Bisa nanti. Bisa. Nah, tadi nomornya berapa sih? Nih gua tulis aja nomornya. COD-nya di mana? Nanti dikirimin COD Surabaya, habis di ongkos. Harga misalnya rengginangnya cuma 50.000 2 box. Ngirimnya 700.000. Nomornya berapa? 08 08965 65 27070 270 titik 70 5270 terus 70 lagi 99. 99. Nah ini. Oke. Ini ada yang nanya nih. Liana settingan lupa di TikToknya tahun 2020 masih pakai jilbab. Gimana ini? Lupa di TikToknya tahun 2000 masih pakai jilbab. Nggak ada. Udah dicek kan Liana TikTok. Benar ya 089652707099 ya benar ya? Iya. Ya buat teman-teman yang mau pesan rengginangnya Bang Erik, saya udah nyobain tadi. Kurang kok. 96 Iya ini 0896 52 089652 70 kan? Ya udah benar. Oh iya benar. Mana sih lu? Komisi berapa komisi? Komisi 2%. Kecil amat komisi 2%. Kayak jualan rumah 2 miliar aja komisi 2%. Harganya berapa nih harganya? Aduh. Nah, harganya. Tulis dong. Belum dihitung. Ini baru Kalau- datang ini. Kalau beli 1 10 nanti ada diskon. Kalau beli selosin dapat diskon berapa? Tuh, sih, dua kali. Ya ini kan satu toples ini kan satu kan berarti kan? Iya, satu ini. Ya berarti kalau beli 12 toples berapa Jadi diskonnya? Beneran asli enak nih rengginangnya Ini bener. ada harga untuk reseller juga ya.
Jangan. Jangan. Itu produknya produk saya asli. Keranjang kuning ya, keranjang kuning ya. Yang kuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi baru mikir, kan tadi saya dibawain ke Rengginang tuh sampel sama istrinya Bang Erik. Saya cobain kok enak. Saya bilang kenapa nggak dijual? Bikin apa namanya dengan packing yang bagus gitu. Ini kalau pakai toples berarti kan harus pakai solatif ya tutupnya ya. Iya, nanti ditutup. Biar nggak masuk angin. Atau ditambahin itu apa obat tolak angin di dalamnya gitu biar kalau orang yang masuk angin gitu. Bisa. Nanti dibekam. Itu bonusnya kayak itu orangin. Ya. Pokoknya jangan sedih deh kok. Nah, pokoknya jangan sedih lah. Pasti enak beneran. Saya nggak bohong beneran. Enak. Bang Umar COD Pantai Ayah bisa nggak tuh? COD Pantai Ayah itu kalau nggak salah di Kebumen ya? Buset. COD udah jauh ke COD juga. Iya udah jauh COD lagi. Tunggu. Oh, itu kok. Bisa aja. Ya siapa tahu namanya orang jualan baru apa merintis gitu kan? Ya Allah, baru kulitis. Udah nganter ke Kebumen. Bisa nggak pesan di Papua COD gitu? Bisa bayarnya pakai emas batangan. Bisa dulu ambil aja. Kita ngomong aja. Bang Erik jual gedebok apa? Godek apa jual gedebok cau atau apa ini? Wah, yang begitu menurut saya. Yang minta join live nih. Boleh, naik. Ada lucu. Ini Apa tuh? menerima pesanan. Ininya kongguan isinya ranginang. Tinggal pilih mau pakai Ini apa namanya? Verifikasi. tinggal pilih teman-teman mau pakai yang apa tempatnya. Kopi dulu dong. Nggak ada ranginang rasa keju. Susah. Tinggal ditaburin keju aja kok susah. Mau tanya kok. Pakai topping Ada nih. Mau tanya kok, sama Murtadin pernah debat nggak kayak Saipudin Ibrahim? Nah ini dia yang mau kita yang mau kita tampol. Ini buat teman-teman semua nih, ya kan? Baik teman-teman Oteng, buat teman-teman apapun itu yang Murtadin, ini banyaknya orang-orang nih ngebanggain Murtadin gitu ya dari teman-teman Kristen. Kalau ada Murtadin yang bersaksi mau itu bohong, mau itu dusta, yang penting haleluya puji Tuhan. Kalaupun ya ada, siapa tuh? Saya lupa tuh ada yang dari siapa raja apa yang ngaku dia itu raja dari Tomohon. Tomohon Minahasa. Nah itulah Raja siapa? aku lupa namanya ya. Raja buku. Yang pakai kacamata tuh orangnya. Raja Mesias. Ya. Ada tuh. Baca. Ada jadi yang misalnya mau nantangin debat yang misalnya dari teman-teman Kristen, kok cuma satu arah. Ini kita sudah membuka loh, ajak Murtadin kalian gitu. Yang pinter bahasa Arab, yang pinter Quran, yang mengerti Quran sehingga dia murtad, ajak semuanya ya. Silakan ajak. Tuh ditantangin sama Erik Mualaf Channel. Udah gitu aja ya. Bahkan si Effendi Usman ya, Murtadin dari Aceh yang pinter bahasa Arabnya. Pokoknya lekoh aja. Itu tuh di botol di galon. Galonnya di teman-teman kita tuh terbuka ya. Terbuka. Untuk para Murtadin. Karena mungkin mereka punya sesuatu untuk dijelaskan kan? Iya. Siapa tahu dari Al-Qur'an itu kita mendapat hidayah ya untuk menerima Yesus sebagai nabi dan juru selamat untuk Bani Israel. Ya kan? Bukan untuk seluruh dunia kan? Iya. Yesus adalah nabi dan juru selamat bagi Bani Israel. Udah begitu. Ya. Tolong ajak Effendi Usman, kalian komen sebanyak-banyaknya, katanya nantang para mualaf. Insya Allah kami siap untuk menerima tantangan itu gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak punya modal, kita modalin Effendi Usman untuk datang berdebat dengan kita ya. Tapi ngantri kata Kodoli ya. Ngantri gitu. Iya, ini minta Andre Tunggal. Ya kalau berani boleh. Iya kalau mau gitu. Ini ajak kalau misalnya Andre Tunggal ada 3 sekawannya, Andre Tunggal, terus Luis Prasetyo sama Didit Yuli. Gitu. Saya kasihan kalau ngajak Andre Tunggal, soalnya udah berkali-kali diajak ya, beberapa bulan yang lalu,
Terus dia bikin video, dia bilang dia nggak mau debat offline. Dia mengutip videonya Ustadz Kainama yang bilang kalau Ustadz Kainama nggak mau debat lagi katanya. Nah, jadi saya nggak mau maksa orang debat offline. Takutnya orang terkencing-kencing di celana kan gue yang repot. Iya. Kita ngajarin Pampers dewasa. Ntar buka keranjang kuning. Iya, silakan gitu loh. Kalau misalnya ikut ramai penantang yang tantang mualaf, betul. Yang tantang mualaf tag semua, kita adakan tempatnya, ya. Gitu ya. Tantang mualaf. Didi Juli itu kalau dalam bahasa Ibrani gimana tulisannya ya? Dari dalet, yod, dalet. Dalet. Itu pakai terakhirnya dia atau pakai T? Kalau T taf. Yuli pakai yod. Depannya kau. Lamet, yod. Buset, nggak bisa baca Ibrani. Ternyata. Ini ya itu yang kemarin tuh banyak yang kalian yang ini ya. Ini ada komen teman-teman dari TikTok ya. Kalian mualaf kan sudah ditantang, kok nggak respon? Kita sudah respon ya. Yang nantang itu yang ngemodalin. Gitu loh. Ya, yang nantang itu yang ngemodalin. Nih, tolong dicatat ya email saya ya. Nah, kasih tahu Pak MYM kalau mau nantang itu caranya gini. Bikin surat undangan atau surat tantangan debat. Kirim ke email saya dondi.tan@gmail.com. Ya, saya spell ya. Delta Oscar November Delta Yankee .tango Alpha November @gmail.com. Nah, kirim surat Ibrani kan undangan. aku emailnya aku. Hah? Dipakai bahasa Ibrani enggak aku? Lu nyari perkara aja. Gitulah ya. Silakan. Nih dong, sebentar. Di sirkuit Spanyol MotoGP yang menang Ducati semua, auto full senyum, kode ditawa aja lo gitu. Sampai kemarin kamu diganggu loh. Kemarin ada mau ngajakin telekonferensi ya. Terus kan gue bilang gue lagi ada kajian gitu kan. Kajiannya apa? Terus ngirim foto. Apa coba? Motor. Atau GP. GP-nya segede ini kan. Segede ini. Kajiannya di sini. Jadi kalau lagi ada MotoGP live, saya nggak bisa diganggu, gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Dulu pernah, gua sama Glenn, sama istri, sama siapa waktu itu ya, ke Pelabuhan Ratu ceritanya. Ceritanya Glenn waktu itu dia baru pertama kali ke Pelabuhan Ratu, dia ngebet banget pengen ke pantai di Pelabuhan Ratu ya. Terus akhirnya gue nggak mau, gue bilang, aduh Glenn, gue harus pulang, ada kajian penting, gue bilang gitu. Ya karena bilang kajian kan Glenn nggak bisa ngomong apa-apa kan. Nah, pulanglah kita kan, udah sebenarnya dalam hati Glenn udah gondok nih sini. Terus pas pulang kena macet di Jagorawi, udah kira-kira udah mau jam 7 malam lah itu ya, hari Minggu tuh ya. Nah, karena nggak keburu sampai rumah, jadi kan gue setel di handphone kan, gue taruh di dashboard mobil kan, gue nonton MotoGP. Ini kajian lu kata gitu. Iya, orang udah mau ke pantai gak jadi, cuma gara-gara MotoGP kata gitu. Sampai sekarang tuh masih ngoceh-ngoceh tuh kalau gitu. Aduh. Apalagi nih? Ini ada yang ini nih. Waduh, tuh. Malam. Rengginangnya nanti aku order ya, tuh. Udah ada yang order, mantap. Alhamdulillah. Ini tadinya kita tuh mau rapat ya hari ini tuh, makanya saya kesini mau rapat. Ternyata ada banyak yang nggak bisa gitu. Dan akhirnya udahlah, bawa Rengginang aja gitu. Emang udah janji gitu. Terus akhirnya dicobain sama Kak Dondi, langsung lah di situ. Terbesit tanya di hatiku, kenapa kita nggak buat ini gitu ya, insyaallah. Iya, maksudnya kan gini, kalau memang mau pakai packing toples gitu ya kan berarti kan harus beli toplesnya dulu kan, sama bikin stikernya. Nah yang penting diajuin ke Bepom, nggak mahal kok Bepom kok, tinggal diajuin atau cari biro jasa yang bisa ngurus Bepom, nggak susah kok dan nggak mahal gitu. Kang Panji Kang Panji siapa? Iya. Media Islam. Jadi maksud gua gini, ini kan bisa jadi sumber penghasilan juga gitu. Ya.
bikin aja. Dan itu perlu di perlu di wrapping pakai selotip tuh. Nah, ini Ustadz kita udah datang ya malam ini. Silakan kita akan berikan. Jadi karena Ustadz kita udah datang, jadi kita mau dengerin ceramah Ustadz kita, gitu ya. Jadi kita udahin dulu gitu ya. Atau mau kasih pengumuman kok, yang rencana kedatangan Dr. Zakir Naik kok. Tadi sih saya udah umumin. Sini, duduk sini kok. Oh, saya duduk situ. Lah iya dong. Lah kan kameranya di sono. Ini lagi Sini dong. Hah? Record apa live? Live. Sini dong, ngomong aja. Direkam juga nih pakai handphone. Udah, nggak usah ditutup itunya. Ya. Tunggu sebentar, gua zoom. Maksudnya gimana? Bentar. Ini kita kedatangan Pak Kohani. Bukan Ustadz. Bentar. Pakai salib. Silakan, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya. Jadi insyaallah waktu tahun lalu saya sama Ko Dondi itu ke Malaysia, langsung ketemu Dr. Zakir Naik, dan tahun ini realisasinya. Nah, nanti kita akan pakai bendera namanya Yayasan Dr. Zakir Naik. Mudah-mudahan kedatangan beliau ke Indonesia ini memberikan manfaat yang baik, di mana ceramah tausiahnya itu biasanya kalau kita dengan ustadz lama kita itu kan hanya muslim. Ini non-muslim bisa datang, silakan hadir. Dan kedatangan beliau ini insya Allah akan mempererat antara Islam dan Nasrani khususnya lebih dekat lagi, dan untuk kita menjaga isah marwah dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan, mohon dukungannya. Nanti diumumkan ke Dondi lagi. Nah, mungkin pas kedatangannya kapan, rekeningnya berapa, ininya seperti apa, nanti kita akan rapatkan minggu depan. Sambil menunggu yayasan jadi. Tadi saya bilang kira-kira Agustus September. Udah ada kepastian belum kok? Insya Allah tanggal 22 mulainya. 22 bulan? Agustus insya Allah ya. Ya kan kok udah tahu sudah mah? Udah di WhatsApp. Belum sempat baca. Ya ini kan mumpung ada ketua panitia yang... Oh bukan, ketuanya nggak saya. Siapa? Jadi saya tidak pernah mengambil posisi sebagai ketua. Ketuanya dulu protokol kita namanya Oji, ketua protokol. Terlibat di 2017, sekarang dia jadi ketua. Sekretarisnya, ketua panitia. Sekretarisnya nanti namanya Bobby Terang Trip, IO-nya juga. Nah, saya di pengawas, pembinanya malah Mas Edo. Mungkin nanti sama Ko Dondi jadi pembina. Kita di atas aja kok. Jangan biar mereka yang capek. Saya suka di bawah kok. Oh, Adidas. Iya. Ada singkatannya. Ada. Ya udah mudah-mudahan gitu. Kita doakan bersama-sama, terlebih di usia beliau yang sudah senja, kita kan nggak tahu akan bisa datang lagi nggak, ini datang yang kedua kalinya. Ya untuk yang mau daftar, kota yang mau daftar bisa hubungi ke Ko Dondi atau ke Bobby. Ini saya kota ini mau bikin apa syaratnya, bagaimana, nanti hubunginya Ko Dondi. Gitu ya. Siap. Nah rencananya di Pulau Jawa aja atau? Kita ada di Medan dan Kalimantan. Wah, Kalimantannya mana tuh kok? Balikpapan minta, cuman saya nggak tahu mana yang gede gitu. Balikpapan itu paling gede dom itu cuma muat 5.000. Tapi mungkin bisa di lapangan tembak. Ya, kan outdoor tuh. Gitu. Nah, cuman lapangan tembak mana Balikpapan? Ya Gunung Tembak namanya. Cuman nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa gitu, karena kita mintanya paling sedikit 10.000 ya yang datang. Ya kan ini kan kalau Abdul Somad aja udah ratusan ribu gitu. Masa Zakir Naik aja nggak bisa gitu kan. Ini kelas dunia. Dan bukan untuk megah-megahan, tapi sayang beliau hadir yang datang sedikit gitu. Yang di Pulau Jawa, di kota mana aja kok? Ya Jogja, sedang panitianya tuh semua lintas ormas, lintas harokah, udah rapat kemarin. Base-nya di MCY, di gedung MCY, base camp-nya. Terus Ponorogo insya Allah, Gontor ya. Ya silahkan yang lain kalau mau, ya hubunginnya ke Doni. Oh saya Surabaya mau, saya Jogja mau. Mungkin bisa hubungi ke Ko Dondi langsung, ke Bobby gitu. Di Malang enggak kok, Malang enggak banyak kok, enggak ada tempat gede juga. Terus kan siapa tahu ada pendeta yang mau datang ke sono. Pendetanya yang datang aja kan bisa. Iya, maksudnya kalau datang di Malang kan pendetanya banyak yang datang. Kan udah belum keluar penjara tuh Gracia Pelo. MGM. Bukan, kan ada. Itu maksudnya Ko Dondi tuh. Gracia Pelo tuh, Ko Dondi yang MGM. Muriwali mau nantangin Ko Dondi. Oh ya apa-apaan Ko Dondi mau. Muriwali nantang tapi nggak mau bayar hotel.
Gimana sih? Kita nantangin orang kasih fasilitas. Ya udah nanti terserah kota mana aja komunikasi dengan Kodondi. Jakarta di mana kok? Bekasi lagi. Kemarin Ustaz Fatih Karim bilangnya mau bayarin GBK. GBK. Yang bayar katanya Ustaz Fatih Karim sih bilangnya saya yang bayar GBK. Wah, keren. Wah, ini lumayan 1 M nih GBK Jawanya aja. Lapangan Merdeka balik kapan kok? Saya nggak tahu, tapi biarkan ini kita bukan di masjid ya, karena acaranya harus di luar karena non muslim. Iya, kan non muslim dan VIP kita kasih dong Pak Pendeta, saudara kita non muslim. Kita biasanya dengar Ustaz di depan. Hari ini ya non muslim di depan. Ya, dari dulu kan non muslim di depan kan. Iya, kan seperti biasa keamanan dijamin. Gitu. Ya. Kehormatan Dijamin juga insya Allah. asik. Gitu. Beda ya dan tadi ya. Kan bukan debat. Kalau sama Kodondi keamanan dijamin, kehormatan enggak. Gitu. Ya doain ya, kita kalau saya memang agak ngurang-ngurangin, lagi fokusnya banyak. Kita akan bikin masjid lagi di ya Kodondi pengen beli gerejanya belum dijual, jadi di sebelahnya aja kita bikin kok. Oh, sebelahnya. Ya kan di tanah kita, di tanah kosong. Oh, yang di Jatiasi. Iya, gerejanya belum dijual. Siapa tahu kita bikin di sebelahnya dia jual buat puasa. Bukan. Ada, pokoknya ada nanti. Iya, iya, iya. Ya mohon doanya barakallahu fikum. Terus doain Kodondi, beliau ini Masya Allah gantinya Pak Ihsan Moginta. Kemarin ada komen Dokter Zakir naik Indonesia katanya. Buset, Oh iya, buktinya dipeluk nangis. Viral langsung. Gue naikin viral. Pas banget itu. Bukan, dia itu viral. Habis diomelin bibirnya debat kalah. Enggak, gua nangis karena gua diinjek kakinya. Udah ya, oke? Oke, kalau gitu karena ada yang mau dibicarain sama ketua pembina Yayasan Dr. Zakir Naik. Jadi kita sudahin dulu ya live-nya ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat buat para pemirsa juga buat para pemirsa juga nih yang mau mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM Atawid Jakarta. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007 ya. Semoga partisipasi para pemirsa diterima rezeki Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri, kita berjumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.